Bab 511 Persaingan Keluarga Yun. Yun Che tiba di halaman Yun Qinghong dan melihat bahwa dia ada di depan arbors yang dibanjiri warna hijau-hijau. Dia duduk di kursi roda yang agak kuno, dan kursi roda ini didorong oleh Yun Xiao. Setelah dia melihat Yun Che, Yun Xiao buru-buru berlari untuk menyambutnya dan berkata dengan nada penuh semangat, "Kakak, agar kamu bangun pagi-pagi hari ini, apakah kamu terganggu oleh suara itu?" "Oh benar, hari ini adalah hari kompetisi keluarga-keluarga Yun kami, dan itu akan dimulai pukul 9. Akankah kakak ingin pergi dan memeriksanya nanti?" Petik 2. Tentu saja saya ingin melihatnya, saya sangat tertarik dengan acara ini. "Ngomong-ngomong, di mana ibu?" tanya Yun Che. "Ibu masih di kamarnya," Yun Xiao menjawab. Yun Che menganggukkan kepalanya dan berkata dengan nada ringan, "Mengapa kamu tidak pergi dan memanggil ibu? Sudah ada suara pertempuran yang datang dari Secret Cloud Arena, jadi kita harus segera pergi. Saya juga memiliki beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada ayah secara pribadi." Petik 2. Setelah 2 bulan tinggal bersama, Yun Xiao praktis telah mendewakan saudara lelaki bersumpah ini di dalam hatinya sendiri, jadi meskipun dia sangat ingin tahu apa yang Yun Che ingin katakan pada Yun Qinghong, dia tidak bertanya lebih jauh lagi saat dia melepaskan kursi roda. "Oke, saya akan langsung pergi." Petik 2. Setelah Yun Xiao pergi, Yun Che menghadap ke depan, mengeluarkan tablet batu giok kecil yang halus, dan meletakkannya di depan Yun Qinghong. Dia berkata dengan berbisik, "Ayah, ini untukmu." Petik 2. "Oh." Yun Qinghong memiringkan kepalanya. Tapi setelah Yun Che membuka kepalan tangannya yang ringan dan menunjukkan tablet batu giok yang ada di dalamnya, Yun Qinghong, yang biasanya setenang air, tampak seperti dia tersambar petir. Matanya langsung melebar beberapa kali dan dia praktis meraih sepotong batu giok dalam kebingungan. Dia menggunakan kedua tangan untuk menggenggam tablet batu giok kecil, dan merasakan kehadiran yang dipancarkan olehnya. Tangannya mulai bergetar keras ketika dia tergagap. Ini. Kepalanya tersentak tiba-tiba, dan dia menatap lurus ke arah Yun Che. "Cir, benda ini. Bagaimana mungkin itu terjadi pada orangmu? Dari mana Anda mendapatkannya?" Yun Che tidak terkejut sama sekali oleh reaksi keras Yun Qinghong. Jika itu orang lain, orang itu akan benar-benar kehilangan kendali atas emosi mereka. Dengan tenang dia memberitahu Yun Qinghong, "Ayah, dalam waktu kurang dari 2 jam, persaingan keluarga akan dimulai. Sekarang bukan saatnya untuk membahas asal-usul item ini. Jika ayah dapat mempertahankan posisinya sendiri sebagai patriark dan membangun kembali reputasimu, aku akan memberitahumu semua tentang asalnya, hingga ke detail terkecil." Petik 2. Yun Qinghong menatap lurus ke arah Yun Che, ekspresinya penuh kerusuhan. Hanya setelah periode waktu yang lama dia akhirnya tenang dan dengan lembut menganggukkan kepalanya, "Baiklah. Tapi ketika saatnya tiba, kamu harus mengatakan semua yang ingin ku ketahui, tanpa menahan apapun." Petik 2. "Aku akan." Yun Che mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia melihat pergelangan tangan Yun Qinghong, dan bertanya untuk mengkonfirmasi, "Ayah, bisakah gesper penyegelan besar, yang Anda dan Ibu miliki, menipu semua orang? Meskipun kita tidak dapat menjamin bahwa itu akan 100% efektif, di mata semua orang yang hadir, aku telah menjadi lumpuh selama lebih dari 20 tahun, jadi mereka seharusnya tidak dengan sengaja atau cermat memeriksa keadaan saya saat ini." Jawab Yun Qinghong. "Tapi bertahun-tahun yang lalu, agar ibumu dan aku terus melarikan diri dari para pengejar kami, kontribusi dari kedua gesper penyegel yang mendalam ini tidak bisa ditaksir terlalu tinggi." Petik 2. Saat Yun Qinghong mengatakan ini, dia menarik lengan jubahnya, menyembunyikan apa yang dia kenakan di lengannya. Hari ini adalah hari kompetisi keluarga Yun. Peristiwa keluarga yang sedemikian besar sedang terjadi, tetapi sampai saat ini, halaman tempat kepala keluarga, Yun Qinghong berada, masih sunyi dan sepi, dan bahkan tidak ada seorang pun junior yang datang untuk memberi tahu mereka. Dapat dilihat betapa kosongnya posisi patriark Yun Qinghong bagi seluruh keluarga Yun. Dari ekspresi Yun Che, Yun Qinghong bisa tahu apa yang sedang dipikirkannya, jadi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tidak peduli dunia apa itu, kekuatan besar selalu datang terlebih dahulu. Siapa lagi yang akan memperhatikan orang timpang yang tidak lama lagi bagi dunia, selain keluarga dan sahabat karibnya? Saya lumpuh, namun saya terus mempertahankan gelar patriark selama 20 tahun terakhir ini. Itu semata-mata karena dukungan dari keluargamu, dan bahkan ini harus menjadi batas dari apa yang dapat mereka lakukan juga." Petik 2. Jangan bilang padaku bahwa mereka dengan mudah melupakan siapa yang mendirikan keluarga Yun, dan siapa yang memerintahkan dan membimbing keluarga Yun ke puncak alam iblis ilusi. Jika bukan karena garis keturunan kalian para leluhur, para anggota klan ini, bisakah mereka bahkan memiliki posisi dan kemuliaan mereka saat ini? Alis Yun Che merosot tajam saat dia berbicara. Pada saat dia tinggal di keluarga Yun, pemahamannya tentang situasi saat ini menjadi semakin jelas. Selama bertahun-tahun, suksesi keluarga Yun hanya diturunkan dari garis para leluhur awal. Dan para leluhur awal ini, untuk melenyapkan semua perjuangan untuk suksesi, 6.000 tahun yang lalu, mereka menetapkan aturan pewarisan tunggal dari generasi ke generasi. Setiap leluhur saat ini hanya dapat memiliki satu putra, Yun Changhai adalah satu-satunya putra dan Yun Qinghong adalah putra satu-satunya, dan pada saat ini, Yun Qinghong hanya memiliki satu putra juga. Dalam setiap generasi, patriark keluarga Yun telah menjadi luar biasa, dan garis patriark inilah yang memungkinkan keluarga Yun menjadi kepala 12 keluarga penjaga, keluarga yang sama yang mengejutkan dan membuat kagum seluruh realem iblis-iblis, ke titik di mana mereka adalah keberadaan dunia lain yang kedua setelah keluarga kekaisaran iblis-iblis ilusori selama ribuan tahun. Tapi sekarang, di generasi Yun Qinghong, gelar patriark telah datang ke negara yang begitu remeh dan serendah itu. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek diri sendiri, mereka tidak akan memikirkan hal-hal ini.
Apa yang akan mereka perhatikan hanyalah hal-hal yang akan bermanfaat bagi masa depan mereka sendiri. Ini bisa dikatakan naluri manusia. Petik 2. Dalam tradisi pewarisan 10.000 tahun Yun Family, suksesi patriark berikutnya tidak pernah tentang kekuatan yang mendalam, selalu ditentukan oleh garis keturunan darah. Setiap anggota keluarga Yun harus sangat jelas bahwa bahkan jika Anda telah menjadi lumpuh, Anda masih satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi untuk menerima jubah patriark. Tapi sepertinya setiap orang secara tidak sadar melupakan poin khusus ini. Yun Che tertawa dingin dan samar, selain itu, mereka tidak hanya mengabaikan posisi Anda sebagai patriark karena melumpuhkan Anda, mereka bahkan tidak memberi Anda penghormatan paling mendasar atau sedikit pun kepentingan. Yun Xiao, sebagai keturunan patriark saat ini, mudah diganggu bahkan oleh murid umum dalam keluarga Yun. Dan sehubungan dengan acara besar ini yaitu kompetisi keluarga, dalam periode 2 bulan ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Anda untuk membahasnya. Saya tidak percaya bahwa keluarga Yun, yang berada di puncaknya selama bertahun-tahun, adalah sekelompok orang yang egois dan tidak bermoral. Petik 2. Yun Qinghong dengan lembut menutup matanya dan menjawab dengan suara lirih, mengenai kompetisi ini, benar-benar tidak perlu membicarakannya dengan saya. Karena apa yang disebut persaingan keluarga ini hanyalah sebuah kepura-puraan, motif sebenarnya adalah membuat si cacat ini melepaskan posisinya. Karena dalam waktu 1 bulan, itu adalah upacara 100 tahun permaisuri iblis permaisuri kecil dan upacara akbar ini tentu tidak umum. Sangat mungkin bahwa itu akan memutuskan arah bahwa seluruh realem Demon Iblis akan bergerak mulai sekarang. Dan bahkan lebih dari itu pasti akan menentukan nasib 12 keluarga penjaga. Nasib keluarga Yun khususnya, tergantung pada keseimbangan. Jadi pada titik kritis ini, bagi mereka yang ingin menghapus posisi saya sebagai patriark karena melumpuhkan saya, dapat dikatakan masuk akal. Pada awalnya, saya sudah diam-diam menerima hasil yang tak terhindarkan dan akan datang ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda. Petik 2. Yun Qinghong tertawa pelan saat wajahnya dipenuhi dengan melankolis. Begitu Yun Xiao dan Mu Yurou keluar, mereka tidak berlama-lama. Segera setelah itu, Yun Xiao mulai mendorong kursi roda yang diduduki Yun Qinghong, dan mereka berempat secara bertahap berjalan menuju pusat rumah tangga keluarga Yun, yang merupakan tempat kompetisi keluarga. Pusat sejati keluarga Yun adalah tempat monumen leluhur mereka, yang terus-menerus mengeluarkan cahaya ungu yang mendalam, didirikan. Monumen leluhur ini tingginya lebih dari 100 meter dan nama-nama leluhur milik setiap generasi terukir di permukaannya. Dan di antara nama-nama ini, yang paling mencolok adalah Yun Changhai, karena di sebelah kanan nama ini ada dua kata, Raja Setan, yang diukir dengan warna merah menyala. Di antara semua leluhur keluarga Yun, hanya Yun Changhai yang mendapat kehormatan langka disebut Raja Iblis. Dan ini bukan hanya kemuliaan pribadi Yun Changhai saja, itu juga kemuliaan semua generasi keluarga Yun. Tetapi cahaya yang mulia ini, yang menyebabkan anggota keluarga guardian lainnya merasa cemburu dan kekaguman yang tak tertandingi, telah turun ke dalam kegelapan dengan kecepatan bintang jatuh. Di depan monumen leluhur ada sebuah alun-alun raksasa, dan alun-alun ini dipenuhi dengan kursi-kursi yang tersebar di seluruh area. Dan di jantung kursi-kursi ini, diasumsikan 100 meter persegi. Ini adalah Secret Cloud Arena, yang digunakan keluarga Yun untuk kompetisi internal mereka. Pada saat pesta 4 anak Yun Che tiba, ada 2 murid Yun Family muda yang saat ini bertarung di Secret Cloud Arena. Kompetisi keluarga hanya akan secara resmi dimulai dalam waktu lebih dari 1 jam, tetapi ada beberapa murid keluarga Yun yang tidak dapat menahan diri lagi sehingga mereka sudah mulai bersaing satu sama lain. Pesta Yun Che sebenarnya tiba cukup awal. Meskipun tempat ini sudah penuh dengan kebisingan dan keributan, sebagian besar orang datang dari para murid muda. Ketika para murid muda ini melihat Yun Qinghong dan istrinya, ada beberapa yang akan maju dan memberikan penghormatan, tetapi ada juga beberapa yang langsung pindah atau mengarahkan pandangan mereka ke arah Secret Cloud Arena, seolah-olah mereka tidak melihat mereka di semua. Yun Che menyapu mata murid-murid keluarga Yun ini dan mencatat pakaian mereka. Pada dasarnya mereka semua adalah anak-anak dari para tetua di keluarga Yun yang memegang kekuatan nyata. Mereka tidak pernah mengalami hari-hari kejayaan keluarga Yun ketika mereka dipimpin oleh Yun Changhai, dan mereka tidak menyaksikan bagaimana kekuatan hebat Yun Qinghong pada masa itu mengejutkan dan mengagetkan seluruh generasi pahlawan luar biasa di Realm Ilusi. Di mata mereka, mereka hanya melihat seorang individu lumpuh yang memegang gelar hampa, seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan senior mereka. Dan seseorang yang akan dicopot dari gelar patriark. Jadi mereka secara alami tidak merendahkan untuk memberikan penghormatan kepada Yun Qinghong dan istrinya. Yun Qinghong sudah lama menjadi terbiasa dengan perilaku semacam ini. Pada saat ini, di Secret Cloud Arena, 2 murid muda keluarga Yun sedang berduel. Keduanya tampak cocok satu sama lain, suara pedang mereka berdering sementara kilat ungu berkeliaran. 2 handles besar berwarna oranye saling berselisih satu sama lain, dan gelombang teriakan dan heckling yang tak berujung terdengar dari bawah. Akhirnya, salah satu dari 2 duelis mengambil kesempatan dan menggunakan seberkas petir untuk menjatuhkan yang lain. Ini ditindaklanjuti dengan kemajuan besar dari menangani mendalam muridnya saat dia menjatuhkan lawannya dari Secret Cloud Arena. 2 murid yang berada di arena masih muda, tetapi di antara murid-murid keluarga Yun pada usia yang sama, mereka pasti dianggap sangat baik. Setelah dia selesai menonton mereka berdua bersaing, Yun Qinghong diam-diam menggelengkan kepalanya saat kekecewaan melintas di wajahnya. Dia dengan sembunyi-sembunyi memiringkan kepalanya dan berkata, "Xiaoer, naiklah ke sana." Petik 2. Yun Xiao tertangkap basah tetapi dia mengangguk dan menjawab, "Iya." Setelah berbicara, Yun Xiao melompat dalam satu gerakan renyah dan ketika cahaya ungu melintas di udara, dia mendarat di atas panggung, tangannya mencengkeram pedang panjang yang memiliki cahaya ungu melingkar di sekitarnya.
Ini adalah pedang kaisar mendalam yang telah diwariskan Yun Qinghong kepadanya ketika dia berumur 11 tahun, petir berderap, dan sejak saat itu dia terus menggunakan pedang ini dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Dikombinasikan dengan inti keluarga Yun seni luar biasa, Purple Cloud Art, itu bisa menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Saudara Yun Qiu, tolong instruksikan aku. Yun Xiao mencengkeram Galloping Lightning dengan erat saat pandangannya terfokus pada lawannya. Ekspresinya sangat serius dan tulus ketika dia memblokir semua kekacauan dan kebisingan dari telinganya. Bertahun-tahun, saat ia tumbuh dewasa, tekanan opini publik yang harus ia tanggung dan pandangan curiga yang dilontarkannya semakin bertambah dan semakin besar, semakin banyak. Tapi dia diam-diam menanggung semua ini. Demi berusaha memberikan pujian kepada orang tuanya, demi mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang tuanya di masa depan, ia mati-matian berlatih. Meskipun tidak memiliki pegangan mendalam, ia menebusnya dengan upayanya. Meskipun tidak memiliki sumber daya, ia mengimbanginya dengan lebih banyak upaya. Hasil dari ini adalah Overlord setengah langkah pada usia 22. Di antara orang-orang seusianya, meskipun semua lawan yang dihadapinya adalah murid-murid keluarga Yun yang secara bawaan lahir dengan pegangan mendalam, dia masih di antara yang terbaik. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak usaha dan kesulitan yang telah ia lalui sendiri. Selama ini, dia selalu menjaga keselamatan orang tuanya, jadi dia tidak pernah mau bersaing dengan siapapun. Bahkan jika dia diintimidasi dan dihina, dia hanya bertahan dan menelan kata-katanya sendiri, tetapi hari ini. Sudah waktunya baginya untuk akhirnya menampilkan dirinya di depan orang tuanya dan di depan orang lain. Melihat bahwa orang yang tiba-tiba melompat ke atas panggung dan mengeluarkan tantangan adalah Yun Xiao, Yun Qiu terkejut. Karena biasanya Yun Xiao akan menjaga sikap rendah hati sehingga dia tidak berbeda dari debu, dan dia belum pernah tampil di kompetisi sebelumnya. Wajahnya segera mulai tumbuh kubur. Meskipun Yun Xiao lebih muda dari dia dan dia tidak memiliki menangani mendalam, dia telah mendengar bahwa Yun Xiao sudah setengah langkah ke realitas Tyrant mendalam. Selain itu, dia, seperti banyak murid keluarga Yun lainnya, telah diam-diam mengejek Yun Xiao beberapa kali mengenai masalah garis keturunan darahnya. Jadi jika dia dikalahkan di depan umum oleh seseorang yang, tidak hanya tidak memiliki pegangan yang mendalam, tetapi juga diejek secara universal juga, itu akan menjadi sesuatu yang sulit baginya untuk hidup. Dia segera menjerit pelan dan mencoba mengambil inisiatif untuk mengambil darah pertama. Lengannya melintas dan rantai kilat keluar dari pedangnya. Pada saat yang sama, pegangan mendalamnya terwujud sebagai pedang tajam berwarna kuning yang turun tajam di udara untuk menembus lurus melalui Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao tidak pernah goyah. Ujung pedangnya bergerak maju dan rantai petir yang serupa terbang di udara. Tetapi rantai petir yang dia lepaskan sangat solid dan terkonsentrasi, dan itu tampak seperti rantai yang sebenarnya. Permukaannya bahkan mengeluarkan cahaya ungu yang lebat dan berkilau. Seluruh rantai tampak seperti terbuat dari kristal ungu. Hanya dari melihat rantai petir itu sendiri, siapapun bisa tahu dengan pandangan yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Purple Cloud Art. Dua rantai petir terjerat satu sama lain, tetapi dalam rentang beberapa napas, rantai petir Yun Qiu putus dengan snap. Yun Xiao tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Yun Qiu dengan rantai petirnya. Sebaliknya, itu melonjak ke langit dan menabrak pegangan mendalam dengan raungan eksplosif, meledakkan pegangan mendalam jauh, setelah itu hanya menghilang di udara. Yun Qinghong perlahan menganggukkan kepalanya dan dia tersenyum lembut di wajahnya yang menunjukkan kebahagiaannya. Yun Qiu terhuyung-huyung untuk beberapa saat sebelum dia menjatuhkan diri ke tanah di pantatnya sambil jatuh linglung. Kekuatannya yang dalam tidak sebanding dengan Yun Xiao, tetapi juga tidak jauh. Jadi dia awalnya percaya bahwa, dengan keuntungan dari menangani mendalamnya, dia pasti tidak akan mudah dikalahkan. Dia tidak pernah berharap bahwa Yun Xiao, yang selalu penakut dan berhati-hati, yang tidak pernah berani menyinggung siapapun dan dianggap agak pengecut, telah mengembangkan kekuatan yang mendalam dan seni cloud ungu ke tingkat yang begitu dalam. Dalam rentang beberapa tarikan napas, dia telah benar-benar ditekan dan dilap ke seluruh lantai. Bab 512 datang tanpa diundang. Yun Xiao, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk memasuki Secret Cloud Arena. Itu tentu pemandangan langka. Petik 2. Apakah orang ini minum obat yang salah hari ini? Jelas bahwa dia tahu bahwa apa yang disebut posisinya sebagai Yang Patriark akan segera diambil, jadi dia ingin setidaknya menampilkan beberapa kecakapan untuk mendapatkan kembali prestise. Petik 2. Yun Qiu dikalahkan dengan mudah. Yun Xiao ini biasanya tidak menunjukkan bakatnya, tetapi berpikir bahwa dia sebenarnya sekuat ini. Petik 2. Ini pasti karena Yun Qiu telah mengalahkan beberapa penantang sebelumnya, jadi dia telah menghabiskan sejumlah besar energi yang mendalam. Meskipun kekuatan mendalam Yun Xiao sedikit lebih besar, tanpa menangani mendalam, bagaimana dia bisa mengalahkan Yun Qiu dengan cara yang langsung di bawah keadaan normal. Sehubungan dengan kemenangan mudah Yun Xiao atas Yun Qiu, para murid keluarga Yun tidak hanya sangat terkejut, mereka juga sangat sedih. Ini karena, di mata mereka, Yun Xiao bahkan bukan anggota klan mereka, dia adalah beberapa yang dijemput dari benua langit yang mendalam, dan bahkan seluruh realem iblis-iblis tahu tentang hal itu. Di masa lalu, Yun Xiao tidak pernah berpartisipasi dalam apapun yang melibatkan pertempuran langsung, tetapi kali ini, ia mengambil inisiatif untuk memasuki panggung dan bahkan mengalahkan Yun Qiu. Bagi mereka, ini pada dasarnya setara dengan anggota klan mereka yang dipukuli oleh orang luar. Jadi mereka secara alami kesal. Terlepas dari apa yang dia katakan di masa lalu, sepertinya dia masih berpegang pada nama Yang Patriark. Tapi setelah hari ini, mari kita lihat siapa yang masih akan melindunginya. Baginya untuk diusir dari keluarga kita hanya masalah waktu, tetapi dia benar-benar berani mencoba mencuri guntur kita pada saat ini. Lihat bagaimana aku akan mengalahkannya. Petik 2.
Murid Yun Family lainnya segera melompat ke atas panggung dan berdiri di depan Yun Xiao. Dengan ekspresi sombong, dia berkata, "Ayo, mari kita bertukar petunjuk satu sama lain." Saat kata-katanya jatuh, dia meledak bergerak dan menyapu semua bayangan di langit ketika puluhan sinar pedang petir menjalin untuk membentuk jaring pedang ungu yang bergegas langsung ke Yun Xiao. Ekspresi Yun Xiao muram dan dia mundur setengah langkah. Dengan satu pukulan lightning galloping, 7 ujung petir menjerit. Suara merobek ruang mirip dengan pisau pemotong kaca, itu sangat menusuk telinga. Bang 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 bang. Serangkaian suara yang terdengar seperti pecahan kristal secara serempak terdengar bersama. Pada saat yang sama, baik Yun Xiao dan lawannya saling bentrok dalam bayang-bayang yang dilemparkan oleh pedang petir. Dan sebagian besar dari Cloud Arena Suci, yang berdiameter beberapa puluh meter, segera diselimuti layar petir. Para tetua hebat telah tiba. Saat kedua orang itu bertempur di atas panggung, sebuah teriakan terdengar. Yun Ce memiringkan kepalanya untuk melihat dan dia melihat lebih dari 30 orang terbang ke arah mereka dengan langkah lambat dari arah yang berbeda. Setiap orang dari mereka memancarkan aura gigih dan kuat dari tubuh mereka. Tak satu pun dari mereka yang dengan sengaja mengaktifkan aura energi mereka yang dalam, tetapi karena penampilan mereka, ruang di sekitarnya tampaknya telah sepenuhnya dipadatkan. Setiap orang di grup ini adalah semua kelompok kekuatan puncak yang bisa mengguncang dunia iblis ilusi. Ini adalah 36 penatua yang merupakan inti dari Dewan Tetua keluarga Yun kami. Yun Qinghong memberitahu Yun Ce dengan suara kering, di antara 36 penatua inti, yang terkuat adalah penatua besar Yun Waitian. Dia adalah kepala Dewan Penatua, dan selama 20 tahun terakhir yang aneh, kata-katanya memiliki bobot tertinggi. Petik 2. Yun Ce perlahan mengangguk. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Yun Waitian adalah kepala Dewan Penatua bukan hanya karena kekuatannya yang terbesar atau dia hidup paling lama, ada alasan yang bahkan lebih penting, putra bungsunya adalah Yun Xingyue, harapan terbesar keluarga Yun untuk bangkit kembali. Dia tidak perlu Yun Qinghong untuk memberitahunya, dia bisa tahu siapa penatua Yun Waitian dengan pandangan sekilas. Karena dia datang bersama dengan Yun Xingyue. 36 penatua mengambil tempat duduk mereka secara berurutan. Sehubungan dengan Yun Qinghong, beberapa dari mereka menganggukkan kepala ke arahnya. Yang lain pura-pura tidak melihatnya dan bahkan ada orang-orang dengan emosi yang kompleks di mata mereka. Sebagai orang-orang yang membentuk Dewan Penatua, mereka adalah yang paling jelas tentang peristiwa yang akan terjadi hari ini. Karena mereka adalah orang-orang yang datang bersama-sama untuk memutuskan acara hari ini. Seorang penatua yang berada di antara yang terakhir yang hadir melewati Yun Qinghong dan berbisik kepadanya dengan suara tertekan, "Qinghong, agenda nyata di balik persaingan keluarga hari ini, saya percaya Anda sudah menebaknya." Mayoritas tetua memiliki melemparkan dukungan mereka di belakang Yun Waitian, bahkan 3 tetua agung juga. Meskipun kita tidak puas, kita tidak berdaya untuk mengubah apapun. Hah, petik 2. Yun Qinghong tertawa samar dan mengatakan hanya 5 kata dengan sikap riang, jangan merenungkannya. Petik 2. Penatua itu menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia duduk di kursinya yang ditunjuk dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Di pusat di mana semua tetua duduk, Yun Waitian sudah mengambil tempatnya, dan Yun Xingyue duduk di sisi kanannya. Seorang junior sebenarnya duduk dengan anggota sesepuh lainnya, tetapi tidak seorang pun merasa itu tidak pantas. Hanya dari itu, bisa dilihat betapa Yun Xingyue yang terhormat dan penting bagi keluarga Yun. Ketika dua orang di Secret Cloud Arena terus berduel, mereka telah menemui jalan buntu sesaat, tetapi Yun Xiao mulai terus mendapatkan keuntungan. Setelah melihat Yun Xiao benar-benar memasuki Secret Cloud Arena dan bertukar pukulan dengan murid-murid keluarga Yun, berbagai tetua ditampilkan ekspresi heran dan rumit. Yun Waitian pertama-tama melirik Yun Xiao, yang berada di atas panggung, dan kemudian mengarahkan matanya ke arah Yun Qinghong. Dia mendengus dingin, mengekspresikan penghinaannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke putranya sendiri dan wajahnya segera membengkak karena bangga. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Yun Qinghong adalah putra paling terkenal dari kota kerajaan iblis, dan merupakan raja termuda dalam sejarah dunia iblis ilusi. Terangnya terlalu menyilaukan, dan meskipun Yun Waitian lebih dari 50 tahun lebih tua darinya, dia hanya bisa menatap Yun Qinghong. Tapi siapa yang bisa berharap untuk ada pembalikan nasib yang dramatis? Orang yang hanya bisa dia pandangi dan iri di masa lalu telah menjadi cacat, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa putranya bahkan bukan miliknya. Dia kemudian memikirkan posisi dan statusnya saat ini dalam keluarga Yun, dan memikirkan putranya sendiri, dan dia merasakan semacam keunggulan yang terlalu menyegarkan. Hahaha. Semburan tawa yang tulus tiba-tiba terdengar dan di langit. Sosok besar muncul entah dari mana, dan suara yang menghentak terdengar sedikit kasar, terdengar, keluarga Mu Yubai secara khusus datang untuk bergabung dengan pertemuan keluarga Yun ini. Tak satu pun dari keluarga Yun berpikir bahwa itu aneh bagi Mu Yubai untuk mengunjungi mereka saat ini. Mereka sangat menyadari tujuan kunjungannya, dan mereka juga telah mempersiapkan sebelumnya dengan baik untuk menghadapi gangguannya. Dan setelah melihat bahwa hanya Mu Yubai yang datang, berbagai sesepuh semua menghela nafas dengan lega. Mereka semua berdiri satu demi satu, karena dalam beberapa dekade, Mu Yubai secara alami akan menggantikan posisi patriark keluarga Mu, dan statusnya akan lebih besar daripada semua yang hadir, jadi mereka secara alami bangkit untuk menyambutnya. Yun Waitian berdiri, menggenggam tangannya, dan berkata, kedatangan patriark mudamu paling menyenangkan dan disambut, silakan duduk. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Mu Yubai melambaikan tangannya, aku hanya akan memilih tempat duduk sendiri. Petik 2. Karena itu, tubuhnya berkedip dan dia langsung muncul di sisi Yun Qinghong. Setelah itu dia duduk dengan cara yang megah dan mewah dan tidak memperhatikan orang lain. Mu Senior, Yun Ce menyapa. Mu Yubai mengangguk,
dan dia menatap Yun Xiao yang terus mendapatkan keuntungan. Dia menggosok rahangnya dan berkata, "Tes, anak ini tidak terlalu buruk." Petik 2. Kakak, kamu datang sendiri. Saya pikir ayah akan datang juga. Mu Yurou berkata dengan suara lembut. Wajah Mu Yubai menjadi suram dan dia berkata dengan suara rendah dan tertekan, "Ayah pada awalnya ingin datang juga, tapi aku membujuknya." Sebelum dia melanjutkan, matanya tiba-tiba melesat ke arah Yun Waitian dan suaranya turun satu oktav lebih lanjut. Sementara ayah dan aku sedang menyelidiki serangan terhadap Xiaoer dan gadis dari klan langit di bawah, kami berhasil menemukan sebuah petunjuk yang luar biasa. Hari ini, beberapa orang dari keluarga kerajaan iblis-iblis dapat mengunjungi kompetisi ini juga. Petik 2. Alis Yun Qinghong melonjak. Illusory Demon Royal Family. Alis Mu Yurou juga tenggelam. Kakak, apa sebenarnya yang kalian berdua ketahui? Siapa sebenarnya orang-orang yang ingin menyakiti Xiaoer hari itu? Petik 2. Mu Yubai dengan lembut menggelengkan kepalanya, kami hanya berhasil mengungkap petunjuk kecil, tetapi kami tidak dapat mengkonfirmasi apapun, kami juga tidak memiliki bukti konkret. Kami harus mengadopsi pendekatan menunggu dan melihat. Jika situasinya berputar di luar kendali, posisi patriark keluarga Yun ini, tidak masalah jika Anda tidak memilikinya. Bawa seluruh keluargamu ke keluargamu kami, itu akan jauh lebih nyaman daripada tinggal di tempat celaka ini. Mu Yurou menatap Yun Qinghong, dan menghela nafas dalam diam. Mu Yubai bisa mengatakannya dengan mudah, tapi dia tahu bahwa Yun Qinghong pasti tidak akan mau meninggalkan keluarga Yun. Bagaimanapun, keluarga Yun dan namanya membawa kehidupan, upaya, kebanggaan, dan kemuliaan garis keturunan patriarknya. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan keluarga Yun dan memberikan posisinya kepada cabang keluarga lain dalam keluarga Yun? Pada saat ini, sebuah suara datar turun dari jauh. Under Heaven yang tak tertandingi telah datang berkunjung. Petik 2. Ini beberapa kata pertama terdengar seperti berasal dari 5 kilometer jauhnya, sedangkan kata terakhir terdengar seolah-olah pembicara tepat di sebelah Anda. Kekuatan mendalam yang kuat yang terkandung dalam suara itu membangkitkan emosi di dalam ke-36 penatua yang hadir. Dan suara ini, serta nama yang menyertainya, menyebabkan mereka semua berdiri sebagai satu. Dua sosok tiba-tiba muncul di udara. Yun Ce mengenali orang di sebelah kiri, itu nomor satu di bawah surga. Dan di sebelah kanannya, berdiri seorang pria setengah baya dengan wajah lembut dan senyum tulus. Posisinya bahkan lebih maju daripada nomor satu di bawah surga, dan kata-kata yang telah dia umumkan, Unparallel Under Heaven, adalah namanya sendiri. Di bawah surga yang tak tertandingi. Apa yang dia lakukan di sini? Yun Qinghong memiliki ekspresi terperangah di wajahnya. Setelah itu, dia menatap Yun Ce dengan serius, tapi dia tidak bertanya apa-apa padanya. Sebagai gantinya dia dengan jujur menjelaskan, di antara dua orang ini, Anda sudah berkenalan dengan nomor satu di bawah surga. Orang di sampingnya disebut Unparallel Under Heaven dan dia seusiaku. Dia adalah adik lelaki dari klan Elf Clan, ambisi terbesar di bawah langit, dan dia juga orang di klan Elf yang kekuasaan dan posisinya adalah yang kedua setelah ambisi terbesar di bawah surga. Petik 2. Oh. Yun Ce perlahan mengangguk. 2 bulan lalu dia telah mengirim transmisi suara ke Number One Under Heaven dan mengundangnya ke kompetisi keluarga Yun, tetapi dia tidak berharap bahwa dia tidak hanya akan datang, dia bahkan akan membawa kelas berat bersamanya juga. Sangat jelas bahwa nomor satu di bawah surga telah menebak motifnya yang sebenarnya. Utang yang dia pinjam dari Yun Ce karena menyelamatkan adiknya terbakar di dalam hatinya. Posisi, status, dan sifatnya menyatakan bahwa ia pasti tidak mau berutang budi kepada siapapun. Jadi bukan hanya dia datang, dia membawa Yun Ce kejutan yang menyenangkan juga. Namun, kelompok ini dari klan bawah langit dan nama-nama yang mereka diberikan, masing-masing benar-benar melampaui yang terakhir. Jika hanya nomor satu di bawah langit yang datang, salah satu dari para penatua bisa menyambutnya, karena meskipun nomor satu di bawah surga adalah patriark muda keluarga di bawah langit, dia masih seorang junior. Tetapi dengan kedatangan Under Heaven yang tak tertandingi, seluruh situasi berubah. Yun Waitian buru-buru melonjak ke udara dan dia dengan penuh perhatian menyambut para pendatang baru, jadi itu adalah penatua tak tertandingi dan patriark muda keluarga di bawah langit. Petik 2. Hehe. Under Heaven yang tak tertandingi dengan lembut tersenyum. Sikapnya yang lembut dan sikapnya yang tidak sopan benar-benar berbenturan dengan nama besar, Unparalleled Under Heaven. Kami datang tanpa diundang dan kami berharap tidak ada yang tersinggung. Petik 2. Apa yang kamu katakan penatua tak tertandingi? Karena Anda berdua telah datang, keluarga Yun kami pasti akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Silahkan duduk. Petik 2. Saat dua orang mengambil tempat duduk mereka, nomor satu di bawah surga bertatapan dengan Yun Ce, dan mereka saling menganggukkan kepala dengan tidak mencolok. Satu menggunakan tatapannya sebagai salam, yang lain menggunakan tatapannya untuk menyatakan terima kasih. Kompetisi keluarga Yun yang berlangsung hari ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Karena sama seperti nomor satu di bawah langit dan di bawah langit yang tak tertandingi telah mengambil tempat duduk mereka, suara lain datang dari atas, tut-tut. Sepertinya keluarga Yun telah menerima cukup banyak tamu terhormat. Ini jauh lebih hidup daripada yang saya harapkan. Petik 2. Suara angku itu membawa suara melengking dan jika orang mendengarnya, mereka akan merasa tidak enak badan. Suara itu diikuti oleh aura, dan suasananya langsung menjadi lamban. Yun Ce jelas melihat ekspresi Yun Qinghong dan Mu Yubai berubah pada saat yang sama. Seorang pria parubaya dengan lembut melayang turun dari udara. Orang ini berpakaian serba hijau dan wajahnya tampak memiliki keanehan yang tak terkatakan tentang mereka. Wajahnya tampak berwarna hijau tetapi yang menarik perhatian Yun Ce adalah mata orang ini, karena mereka berbentuk seperti segitiga panjang dan sempit. Dan ketika tatapan mereka bertemu, Yun Ce merasakan sensasi dingin menerpa seluruh tubuhnya.
Tapi ini jelas bukan aura seni mendalam berbasis es, melainkan semacam aura menyeramkan yang menusuk tulang yang menyebabkan rambut seseorang untuk berdiri. Untuk keluargamu untuk mengirim seseorang sangat normal dan sementara klan langit surga yang hadir mengejutkan para tetua keluarga Yun, itu masih bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi orang ini muncul, menyebabkan semua penatua yang berkumpul dari keluarga Yun hampir tertegun. Dia perlahan melayang ke bawah dan berbicara dengan suara serak dan tidak menyenangkan, kali ini, aku juga datang tanpa diundang. Saya harap semua teman keluarga Yun tidak akan tersinggung dengan kedatangan saya. Petik 2. Yun Waitian berdiri untuk menyambutnya, Brother Helian, tolong jangan katakan hal seperti itu. Karena Anda telah datang, Anda adalah tamu terhormat kami. Silakan duduk. Petik 2. Helian Peng, apa motifmu untuk datang? Pada saat ini, sebuah suara yang tidak bersahabat terdengar, dan orang yang berbicara mengejutkan Mu Yubai. Mata segitiga Helian Peng yang panjang dan sempit menyipit lebih jauh, dan dia tertawa dingin dan membosankan. Mu Yubai, kamu bisa datang tanpa diundang, tapi aku tidak bisa. Keluarga Yun pada akhirnya adalah kekuatan besar bertahun-tahun yang lalu. Secara alami saya sangat tertarik mengamati kompetisi keluarga ini. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, kata-kata itu sangat ditekankan pada tujuan. Mu Yubai mendengus dingin dan tidak berbicara lebih jauh, tetapi alisnya mulai berkerut bersama. Karena penampilan orang ini jelas jauh dari biasa. Helian Peng, generasi ketiga dari keluarga Helian Patria. Yun Qinghong menjelaskan kepada Yun Che, bentuk asli mereka adalah 9 iblis-iblis berkepala dan fisik mereka memiliki potensi bawaan yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat kuat. Tapi selama 10.000 tahun terakhir, mereka selalu ditekan oleh keluarga Yun kita, dan mereka selalu menjadi nomor 2 abadi. Tapi setelah situasi keluarga Yun kita berubah, mereka telah menjadi kepala 12 keluarga penjaga. Petik 2. Keluarga Helian, klan ular iblis 9 berkepala. Yun Che diam-diam menandai orang ini bernama Helian Peng dan mencatat penampilannya. Bab 513 naik turbulensi. Pertempuran antara keduanya di atas panggung juga berakhir. Dengan suara robek yang menusuk telinga, pegangan dalam berwarna oranye hancur. Bersamaan dengan jeritan celaka, siluet dilemparkan dari Secret Cloud Arena, hancur berantakan ke tanah. Di atas panggung, Yun Xiao memegang pedang petir yang berderap dan perlahan berjalan ke tepi arena Cloud Suci. Meskipun dia sedikit terengah-engah, ekspresinya masih tampak tenang, dan alisnya masih mengandung beberapa kesan, Brother Yun Han, kamu biarkan aku menang. Petik 2. Murid keluarga Yun yang telah kehilangan, mengepalkan giginya dengan cara yang tidak didamaikan, berdiri, dan pergi diam-diam. Sekarang, di bawah panggung bukan hanya para murid yang lebih muda, Dewan Penatua dan orang-orang dari 3 keluarga juga berada di bawah panggung. Para murid yang lebih muda ini, sebelum mengambil bagian dalam kompetisi keluarga, secara alami memiliki niat untuk menunjukkan keterampilan mereka di depan generasi yang lebih tua. Mereka tidak berpikir bahwa orang pertama yang menjadi pusat perhatian sebenarnya adalah Yun Xiao. Mereka bahkan lebih tidak berharap bahwa Yun Xiao yang tidak pernah membalas setelah diintimidasi akan benar-benar menyembunyikan kekuatan itu. Orang ini. Di bawah panggung, Yun Hao memiliki ekspresi yang tidak puas saat dia melihat Yun Xiao, yang selalu diejek sendiri, berada di pusat perhatian. Pandangannya menyapu area tempat para tetua duduk, lalu, dia tertawa dingin dan mendorong tanah dengan kedua kaki. Tubuhnya naik ke atas dan mendarat di Secret Cloud Arena, di mana dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang di tengah kekacauan, Yun Xiao, penampilanmu hari ini tidak buruk. Ayo, biarkan kita berdua berdebat sebentar. Petik 2. Yun Xiao mengerutkan alisnya, ekspresinya menjadi berat. Yun Hao dan Yun Xiao sama-sama tuan setengah-setengah, apalagi, Yun Hao telah berhenti pada tahap Tyrant setengah langkah selama 4 tahun sementara Yun Xiao hanya memiliki 1. Selain itu, Yun Hao memiliki pegangan yang dalam, Yun Xiao telah bertarung dalam 2 pertempuran berturut-turut, dan menghabiskan sebagian besar dari kekuatannya yang mendalam. Jika mereka berdua berdebat, itu akan menjadi situasi di mana satu sisi memiliki keuntungan yang jelas. Yun Xiao tidak punya peluang untuk menang. Hehe, putra ketigamu, bukankah dia hanya menggertak orang lain? Di kursi tua-tua, seorang penatua yang duduk di barisan belakang berkata kepada orang di sisinya. Ayah Yun Hao adalah salah satu dari 36 penatua inti dari keluarga Yun, peringkatnya sedikit menjelang akhir. Yun Hao adalah pewaris asli dari penatua. Setelah mendengar kata-kata itu, ayah Yun Hao menghela nafas dengan lemah dan berkata, mereka semua masih muda. Sementara saling bertengkar, hanya ada masalah menjadi kuat atau lemah, apa yang ada untuk digertak. Jika kekuatan mereka tidak cukup, tidak ada yang bisa disalahkan karena diintimidasi. Terlebih lagi, dia berkata dengan suara lembut, hari ini adalah hari Yun Qinghong turun, lebih baik jika ini turun lebih awal juga. Petik 2. Yun Xiao belum pernah berdebat dengan Yun Hao sebelumnya. Hatinya juga, sangat gugup, ketika suara lembut tiba di telinganya, Yun Hao dengan sembrono menggunakan kekuatannya untuk mencari kemuliaan. Dia pasti berusaha mengalahkanmu dalam waktu sesingkat itu sebabnya dia mungkin akan menggunakan salah satu gerakan pembunuhan terkuat dari Purple Cloud Arts segera. Gunakan Wrapping Lightning Arts yang telah saya buat Anda berlatih dengan rajin. Apakah Anda akan bisa menang dari belakang, akan tergantung pada seberapa baik Anda bisa mengoperasikan Wrapping Lightning Arts. Tatapan Yun Xiao bergeser dan dia melihat ke arah Yun Qinghong. Ekspresinya tenang, dengan sedikit senyum. Sejak awal, tidak ada yang menyadari bahwa kepala keluarga yang seharusnya lumpuh selama puluhan tahun ini, baru saja menggunakan transmisi suara energi mendalam yang tak tertandingi. Gugup Yun Xiao menghilang saat tatapannya menjadi dingin dan ditentukan. Lengannya bergerak perlahan, dan pedang petir yang berderap miring secara horizontal di depan tubuhnya.
Yun Hao mengeluarkan senjatanya sendiri dan berkata dengan berseri-seri, Yun Xiao, Anda baru saja bertarung 2 pertandingan, saya juga tidak akan mau mengambil keuntungan dari Anda. Jika aku tidak berhasil mengalahkanmu dalam 5 gerakan, maka anggap saja kehilanganku. Jika kau bahkan tidak bisa menerima 5 gerakanku, hehe, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Petik 2. Bahkan orang bodoh bisa dengan jelas mendengar penghinaan dalam kata-kata Yun Hao. Dan ini dalam situasi di mana Yun Qinghong hadir. Lingkungan di sekitar Secret Cloud Arena berubah menjadi sneakers, saat berbagai tatapan hiburan dan belas kasihan mendarat pada Yun Xiao. Namun sebaliknya, Yun Xiao memiliki wajah yang tenang. Dia menatap lurus ke pedang di tangan Yun Hao, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata yang baru saja dia katakan. Tidak mencapai hasil yang dia harapkan, Yun Hao tidak puas. Dia mengepalkan giginya dan mencibir diam-diam, ini tidak berguna, dia pasti bisa bertindak baik. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menahan satu langkah saya. Yun Hao menggerakkan lengannya, tubuhnya tiba-tiba berlari ke depan, langsung berlari ke Yun Xiao, saat dia melepaskan benjolan energi yang sangat besar yang diam-diam telah dia kumpulkan di tubuhnya. Itu meledak dengan keras, menyebabkan 5 ular petir dan guntur mengerikan muncul. Wah, dia segera menggunakan Purple Fiend Lightning Handle. Petik 2. Sepertinya Yun Hao ingin menamparkan orang itu hanya dengan satu gerakan. Petik 2. Jika Yun Xiao menangkis pukulan itu, dia pasti akan terbentur dari panggung. Jika dia menerimanya langsung, mungkin saja dia akan kehilangan separuh hidupnya. Petik 2. Menghadapi rilis tiba-tiba Yun Hao dari Purple Fiend Lightning Handle, Yun Xiao tidak menghindar atau lari. Hanya matanya terbuka lebar untuk sesaat, meledak dengan energi mendalam yang menyambar jelas di dalam pupil matanya. Dia mengangkat Galloping Lightning Sword, membawa serta siluet pedang ungu yang megah. Setelah 5 kekuatan petir yang mengandung menakutkan mungkin menyentuh siluet pedangnya, mereka tidak meledak, dan sebaliknya, menghilang dengan lembut seperti aliran air, mengikuti tubuh Yun Xiao, berhamburan, saat ia terbang mundur. Bahkan pedang Yun Hao ditarik dengan kuat oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan mendalam pada pedang yang akan dilepaskan, juga tersebar. Yun Hao, yang awalnya ingin menghancurkan Yun Xiao dengan satu gerakan, sejenak menjadi pucat karena ketakutan, tetapi bahkan tanpa memberinya cukup waktu untuk bereaksi sepenuhnya, ujung pisau Yun Xiao tiba-tiba menusuk ke depan, tepat di dadanya. Pedang petir tiba-tiba. Yun Hao segera menggunakan salah satu gerakan pembunuhan terkuat dari Purple Cloud Arts, dan saat itulah, ketika pertahanannya yang paling dalam berada pada titik terlemahnya, bahwa pertahanan mendalam pelindungnya segera terkoyak di bawah gerakan Suden Lightning Sword. Yun Hao mengeluarkan erangan teredam dan terbang pergi, kepalanya mendarat di tanah, menghancurkan bencana di bawah panggung dengan suara retak menghancurkan kursi kayu menjadi berkeping-keping. Yun Hao tergeletak di lantai seperti anjing mati, menatap kosong dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Ini ada di hadapan semua orang, semua penatua hadir, bersama dengan 3 keluarga penjaga lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri sampai ke titik ekstrim. Lingkungan segera menjadi sunyi, semua murid keluarga Yun benar-benar tercengang. Kekuatan mendalam Yun Hao lebih tebal dari Yun Xiao, dan dia juga memiliki pegangan yang mendalam. Yun Xiao lawan juga telah menyia-nyiakan sebagian besar dari kekuatannya yang mendalam, dan mereka semua berpikir bahwa sangat mungkin bahwa Yun Xiao akan dikalahkan dalam satu gerakan oleh Yun Hao. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan dikalahkan dalam satu gerakan sebenarnya adalah Yun Hao. Dan setelah keterkejutan berlalu, para tetua yang duduk, mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa satu demi satu. Yun Xiao baru saja menggunakan keterampilan terberat Purple Cloud Art, Wrapping Lightning Art. Memahami dan mengolahnya sangat sulit, dan bahkan jika dia berhasil, sulit untuk digunakan di medan perang. Karena itu, banyak murid keluarga Yun memilih untuk menyerah sepenuhnya pada Wrapping Lightning Art, dan bahkan beberapa penatua tidak merekomendasikan anak-anak mereka untuk mempraktikkannya. Namun, mereka baru saja menyaksikan Yun Xiao menggunakan gerakan itu, dan itu sebenarnya digunakan dengan sangat indah, memberinya kemenangan ajaib atas Yun Hao. Mereka benar-benar tidak siap. Yun Qinghong mengangguk ke arah Yun Xiao, wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Yun Hao akhirnya merangkak dari tanah. Bibirnya bergetar dan wajahnya sudah berwarna hati babi. Merasakan semua penampilan aneh dari sekelilingnya, dia mengepalkan kedua tangannya dan tiba-tiba meraung dengan eksplosif. Yun Xiao, aku baru saja menguji air sekarang. Mari kita berdebat lagi dari awal. Setelah omannya memudar, tepat ketika dia ingin bergegas ke Secret Cloud Arena lagi, ayahnya mendengus dengan dingin, mundur. Anda sudah kalah, apalagi, itu adalah kekalahan besar. Dengan ayahnya sendiri yang baru saja memaki dia, tubuh Yun Hao segera berhenti. Dengan wajah yang benar-benar merah, dia mengepalkan giginya dan berkata, ayah, itu hanya kesalahan besar barusan. Saya bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatan saya, Yun Xiao bahkan tidak memiliki pegangan yang mendalam, bagaimana ia bisa menjadi lawan saya? Diam, ayah Yun Hao sangat marah. Dia berkata dengan wajah berat, kamu sendiri sadar bahwa Yun Xiao tidak memiliki pegangan yang dalam. Dia lebih muda darimu, dan sudah bertarung dalam 2 pertandingan, namun dia menghancurkanmu dengan satu gerakan. Apakah kamu belum cukup kehilangan muka? Cepat pergi dari sana. Petik 2. Yun Hao bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia menyelipkan bola matanya dan menatap Yun Xiao dengan penuh kebencian. Kemudian, dia mengepalkan giginya dan mundur. Namun, dia jelas merasakan transformasi Yun Xiao. Ketika dia menatap Yun Xiao, dia menyadari bahwa Yun Xiao tiba-tiba tidak terganggu. Bahkan ada beberapa tekanan dari matanya, dia sama sekali tidak seperti sebelumnya. Seolah-olah, dia tiba-tiba sama sekali tidak khawatir. Sungguh seni petir pembungkus yang indah.
Sebuah pujian dapat didengar, dan orang yang berbicara dengan mengesankan sangat tertandingi di bawah surga. Dia menganggukkan kepalanya dengan tidak tergesa-gesa dan berkata, saya telah mendengar bahwa seni petir uraping keluarga Yun sangat sulit untuk diolah. Saya tidak berpikir bahwa junior keluarga Yun dapat menggunakannya dengan sangat mahir, dia tentu saja sesuai dengan nama patriark muda keluarga Yun. Petik 2. Tentu saja, kenapa kamu tidak melihat keponakan siapa dia, bagaimana mungkin dia bisa jahat? Mu Yubai melanjutkan tanpa terkendali. Ah, mata segitiga Helian Peng miring. Dia tersenyum palsu dan berkata, ada murid junior dari keluarga Yun di tingkat seperti itu. Hehe, itu masih tidak terlalu buruk, sayang sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Helian kami. Tampaknya sedikit lebih rendah. Petik 2. Saat kata-kata itu diucapkan, para tetua mempersembahkan semua ekspresi kemarahan. Selama 10.000 tahun, keluarga Yun adalah kepala dari 12 keluarga guardian, Helian menjadi yang kedua. Keluarga Helian telah ditekan oleh keluarga Yun selama 10.000 tahun dan sekarang setelah mereka akhirnya bisa melawan, mereka pasti akan sangat bangga. Mereka tidak kekurangan dalam mengolok-olok dan membenci keluarga Yun dalam beberapa tahun terakhir. Yun Waitian tersenyum tipis dan berkata, kata-kata saudara Helian agak salah. Meskipun kekuatan Yun Xiao masih dianggap tidak terlalu buruk, itu masih jauh dari mewakili kekuatan murid junior keluarga Yun kami. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan pegangan yang dalam, itu masih mustahil baginya. Petik 2. Xinyu, biarkan semua orang melihat kekuatan generasi muda keluarga Yun. Iya, ayah. Petik 2. Yun Xinyu berdiri dari kursinya, lalu terbang ke udara. Dia tidak mendarat di Secret Cloud Arena sebagai gantinya. Dia mengulurkan lengannya sambil melayang, dan berkata dengan suara lembut, Patriark muda, kamu telah bertarung beberapa kali, jadi itu tidak adil bagi kita untuk bertarung. Biarkan saya menggunakan pegangan mendalam untuk berdebat. Petik 2. Yun Xinyu mendorong keluar lengan kirinya, dan pegangan mendalam berwarna cian melesat keluar seperti meteor. Saat mendekati Yun Xiao, itu berubah menjadi cincin dengan diameter 1 meter, pada saat yang sama, bola kecemerlangan petir ungu menyilaukan terpancar, menyebabkan warna cian asli menjadi benar-benar tertelan. Under Heaven yang tak tertandingi, Helian Peng dan yang lainnya semua memperhatikan pegangan mendalam cian yang berasal dari Yun Xinyu. Cian, ini adalah pegangan mendalam berbakat yang hanya dimiliki oleh para jenius top dalam keluarga Yun. Saat itu, baik Raja Iblis Yun Changhai dan Yun Qinghong, yang mengguncang kota Kekaisaran Iblis, juga memiliki pegangan mendalam cian. Yun Xiao selalu menghormati Yun Xinyu, dia bahkan lebih sadar bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Yun Xinyu sangat besar. Menghadapi serangan dari pegangan Yun Xinyu yang mendalam, dia tidak berani ceroboh sedikitpun, saat dia melambaikan pedangnya dan menyerang. Pegangan dalam yang berupa cincin listrik ungu berputar dengan cepat, melepaskan lingkaran busur listrik yang menyeramkan dan kemanapun orang pergi, suara guntur yang membelah telinga terdengar, ruang terdistorsi, dan bahkan ruang terkoyak oleh konsentrasi, energi mendalam petir yang menakutkan. Di bawah kekuatan mendalam yang menindas, Yun Xiao bahkan tidak bisa mendekatinya, dan tersapu oleh aura tak terbatas dan menindas. Bahkan Sword Lightning Galloping gemetar dari serangan itu, dia hampir tidak bisa menahannya. Setelah rotasi singkat dari pegangan yang dalam, tiba-tiba terbang ke arah Yun Xiao, karena puluhan busur listrik dilepaskan dari pegangan yang mendalam. Hanya suara, dentang, yang bisa terdengar ketika pedang petir yang berderap dalam tangan Yun Xiao dengan mudah dilucuti. Lengan Yun Xiao benar-benar mati rasa karena gemetar dan sengatan listrik. Tubuhnya juga terbang kembali dari serangan, tersandung, ketika dia mendarat di tepi Secret Cloud Arena. Yun Xinyu melambaikan tangannya, dan pegangan yang dalam segera terbang kembali. Tanpa bergerak, dia hanya menggunakan pegangan yang dalam untuk dengan mudah mengalahkan Yun Xiao. Yun Xinyu tidak mengungkapkan sedikit pun arogansi, dan hanya mengangguk ke arah Yun Xiao, Patriark muda, tolong permisi. Petik 2. Yun Xiao segera melambaikan tangannya dan berkata dengan tulus, seperti yang diharapkan dari Brother Xinyu, Anda benar-benar terlalu mengesankan. Petik 2. Murid keluarga Yun semua mulai bersorak dan nama, Yun Xinyu, beresonansi di dalam kompleks keluarga Yun. Kemuliaan yang diperoleh Yun Xiao dari memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, benar-benar tenggelam oleh kehebatan Yun Xinyu. Semua dari 36 tetua inti keluarga Yun menganggukkan kepala mereka, wajah mereka mengungkapkan ekspresi persetujuan dan harapan. Namun menghadapi sorakan dan pujian seperti itu, Yun Xinyu tetap benar-benar tenang. Sama sekali tidak bangga atau sombong, saat ia dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Bakat, kekuatan, dan kepribadiannya sangat sempurna. Tidak mengherankan bahwa ia dinamai harapan keluarga Yun untuk muncul kembali. Yun Che menyipitkan matanya. Hanya sampai Yun Xinyu mencapai tempat duduknya, dia mengalihkan pandangannya. Kemudian, seolah-olah dia memiliki beberapa pemikiran, dia melihat ke arah Yun Qinghong, dan secara kebetulan melakukan kontak mata dengan Yun Qinghong. Dari tatapan mata masing-masing, sepertinya mereka tahu sesuatu. Setelah kontak visual singkat, mereka memalingkan muka pada saat yang sama. Tanpa bertukar kata, mereka sangat jelas tentang apa yang satu sama lain maksud. Atau mungkin, ini semacam chemistry antara ayah dan anak. Bab 514 Duke Huiye. Bagus, sangat bagus. Helian Peng mengangguk kuat dan bahkan bertepuk tangan, aku sudah lama mendengar bahwa keponakan Xinyu yang berbakat sangat luar biasa. Melihatnya secara pribadi hari ini, saya harus mengatakan bahwa itu memang benar. Anda bahkan sedikit lebih kuat dari anak saya yang tidak berguna, dan sepertinya selama keponakan Xinyu ada di sini, rumor bahwa keluarga Yun telah jatuh sepenuhnya hanyalah lelucon. Petik 2. Melihat penampilan Yun Xinyu, Helian Peng mengungkapkan keterkejutannya, sangat memujinya, dan memberinya nilai lebih tinggi.
Dia bahkan menyapanya menggunakan ungkapan intim, keponakan sayang. Meskipun Yun Waitian merasa aneh, itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, saudara Helian terlalu baik. Putra saya Xinyu masih muda dan kurang, saya berharap Brother Helian dapat membimbingnya di masa depan. Petik 2. Saudara Yun terlalu rendah hati. Helian Peng berkata sambil tertawa. Meskipun bakat Yun Xinyu tidak buruk, keluarga Yun belum bisa memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley selama 100 tahun terakhir. Fakta bahwa mereka dapat menghasilkan bakat muda seperti itu yang memiliki pegangan mendalam cian bawaan sangat mengagumkan. Namun, Helian Peng memujinya terlalu banyak. Nomor 1 di bawah langit berkomentar. Haha, Underheaven yang tak tertandingi tertawa sedikit dan berkata melihat ke depan, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak, kita hanya di sini sebagai tamu hari ini. Petik 2. Berbagai tetua keluarga Yun sangat menikmati pujian Helian Peng dan merasa bahwa Yun Xinyu telah membantu keluarga Yun, yang berada di posisi terendah, mendapatkan wajah. Semua dari mereka secara alami memandangnya lebih tinggi lagi, dan anggota muda keluarga Yun menatapnya dengan mata yang terang penuh dengan kekaguman dan iri hati. Yun Xiao kembali ke sisi Yun Qinghong, ekspresinya tidak menunjukkan banyak kekecewaan, karena baginya, kalah dari Yun Xinyu bukanlah sesuatu yang tidak dapat diterima, tetapi sesuatu yang sangat normal. Yun Qinghong menatapnya dan berkata, Xiaoer, Anda harus ingat, tidak peduli kapan, tidak peduli siapa yang Anda hadapi, tidak pernah berpikir bahwa Anda yang lebih lemah, dan bahkan lebih berpikir bahwa kekalahan Anda adalah normal benda. Itulah mentalitas pengecut dan sampah. Petik 2. Kata-kata Yun Qinghong seperti guntur yang melanda di samping telinga Yun Xiao. Dia menegakkan tubuhnya dan menjawab, ya, ayah. Anak ini akan mengingatnya dengan baik. Petik 2. Ketika waktu mendekati awal resmi kompetisi keluarga Yun, 3 penatua yang ditunggu semua orang akhirnya telah tiba. Di atas Secret Cloud Arena, 3 awan keunguan melayang tanpa suara. Semua anggota keluarga Yun, dari penatua inti hingga generasi junior, berdiri dan memandangnya dengan hormat. Kemudian, 3 awan tersebar, yang menyebabkan petir ungu lebat turun. Di antara petir ungu, sosok 3 pria yang mengambang dalam garis lurus secara bertahap muncul, dan 3 aura kuat yang ditumpuk bersama perlahan dan diam-diam memenuhi tempat itu. Aura tidak menimbulkan ancaman, namun mereka seluas langit berbintang, semegah lautan, dan orang-orang di bawah aura tampak seolah-olah mereka berjemur di bawah cahaya suci. Beberapa bahkan berlutut, dan bertindak seperti sedang berdoa. Ketiga orang ini seolah-olah mereka adalah orang suci bagi dunia lain, yang menghadap seluruh keluarga Yun dari udara. Underheaven yang tak tertandingi, Mu Yubai, Helian Peng semua berdiri. Karena dalam hal senioritas, di depan 3 dari keluarga Yun, mereka hanya junior. Mereka bertiga tampak setengah baya dengan rambut hitam dan janggut hitam, tetapi aura mereka dipenuhi dengan stabilitas mendalam yang datang seiring bertambahnya usia, yang memungkinkan orang lain dengan jelas merasakan kekuatan purba mereka. Yun He, Yun Jiang, dan Yun Si, satu-satunya 3 penatua yang tersisa di keluarga Yun. 100 tahun yang lalu, di antara para tetua keluarga Yun, kekuatan mereka hanyalah yang paling lemah. Namun, setelah 10 anggota terkuat dari keluarga Yun dan Raja Iblis Yun Changhai melewati dalam benua langit yang mendalam, mereka menjadi 3 yang terkuat dari keluarga Yun. Dan juga menjadi pilar terkuat dari keluarga Yun. Yun Waitian sedikit melayang dan membungkuk, dengan hormat berkata, salam, kakek. Salam, tetua agung. Seluruh keluarga Yun bergema serempak. Xiaoer, bantu aku, kata Yun Qinghong. Dengan dukungan Yun Xiao, Yun Qinghong perlahan-lahan berdiri. Dari udara, Grand Elder yang berdiri di tengah berkata, Qinghong, tubuhmu tidak sehat. Anda tidak perlu repot dengan kebiasaan ini, duduklah. Petik 2. Namun, Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, berdiri tegak, lalu membungkuk dengan hormat kepada 3 tua-tua, ada perintah untuk penatua dan junior, perbedaan antara senior dan junior. Keluarga Yunku telah berkembang selama 10.000 tahun, langit dan bumi adalah saksi. Sebagai patriark keluarga Yun, bagaimana saya tidak bisa mengikuti kebiasaan dasar? Petik 2. Yun He, Yun Jiang dan Yun Si samar-samar bisa mengatakan pesan tersembunyi dalam kata-kata Yun Qinghong dan saling memandang sambil diam-diam mendesah tak berdaya. Yun He mengangkat tangannya dan berkata, Qinghong, sifatmu tegak. Itu bagus, namun buruk. Baiklah, semuanya duduk. Petik 2. Para tamu yang terhormat, keluarga Yun kami menyambut Anda di sini. Namun, masalah hari ini adalah urusan pribadi Yun Family yang mungkin mempengaruhi masa depan keluarga kami. Anda boleh mengamati, tapi tolong jangan ikut campur, kata Yun Si dengan dingin. Jelas, kedatangan Helian dan keluarga di bawah langit menyebabkan mereka berhati-hati. Tentu saja, Helian Peng berkata tanpa basa-basi. Yun He, Yun Jiang dan Yun Si turun dan duduk di tengah area duduk. Di antara ketiganya, Yun He adalah yang tertua dan juga yang terkuat. Setelah memasuki kursi mereka, dia sedikit mengangguk dan berkata, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Petik 2. Yun Waitian berdiri dan hendak mendekati Secret Cloud Arena ketika suara sembrono namun agak berwibawa terdengar dari udara, keluarga Yun tampak bersemangat hari ini. Sepertinya raja ini tidak menyia-nyiakan perjalanan ke sini dengan datang langsung ke sini. Petik 2. Yun Waitian berhenti bergerak dan memandang ke langit dengan wajah tidak percaya. Seorang pria muda berpakaian perak lengkap, mengenakan mahkota perak dan memegang kipas berangsur-angsur muncul. Dia tampak ilmiah dan tidak lebih tua dari awal 20-an. Namun, tatapannya tajam dan rasa bangsawan bawaan datang dari tubuhnya. Meskipun dia menghadapi 3 tetua agung keluarga Yun, tatapannya yang tajam tidak sedikit pun ditahan. Di belakangnya, sosok lain muncul.
Orang ini bungkuk, dengan perawakan kecil. Rambutnya layu dan kuning dan pakaian kuning keabu-abuan yang dipakainya tertutup debu. Hal yang paling menarik adalah bahwa leher dan lengannya sebenarnya ditutupi dengan pola berbentuk skala kuning pucat. Tidak, itu memang sisik. Duke Huiye, dan Yang Mulia Naga Batu. Yun Waitian berseru dengan kaget. Semua tua-tua keluarga Yun, termasuk 3 tetua agung, juga terkejut. Hehe, aku datang ke sini tanpa diundang. Anda tidak akan keberatan, bukan? Pria muda itu berkata sambil tertawa. Tindakan dan nada bicaranya ringan, namun setiap kata-katanya mengandung perasaan tertekan yang tak terlukiskan, menyebabkan orang tidak berani menentang apa yang dikatakannya. Tamu, tak diundang, lainnya. Kompetisi keluarga Yun hari ini memiliki terlalu banyak tamu tak diundang. Kedatangan keluargamu dianggap normal, Underheaven dan Helian Family datang sudah mengejutkan. Tapi, kedatangan Duke of the Glorious Knight sesuatu yang tidak ada yang bayangkan. Sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tentu saja tidak, suara Yun Waitian mulai bergetar sedikit dan keterkejutan dan kegelisahannya dengan mudah terlihat. Duke Huiye secara pribadi berkunjung ke keluarga Yun kita adalah nasib baik keluarga Yun kita. Bagaimana pikiran keluarga Yun kita? Saya ingin tahu mengapa Yang Mulia turun secara pribadi. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuh bantuan, keluarga Yun kami pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Sebenarnya tidak banyak. Duke Huiye tertawa, saya baru mendengar bahwa hari ini adalah persaingan keluarga-keluarga Yun, dan karena saya memiliki waktu luang, saya memutuskan untuk datang melihatnya. Sepertinya kompetisi belum dimulai. Itu bagus. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengatur kursi untuk saya dan teman-teman, sehingga kami dapat menikmati kompetisi. Petik 2. Tentu saja, Yang Mulia, silakan masuk ke area tempat duduk. Yun Waitian buru-buru membimbingnya ke kursi secara pribadi. Siapa orang itu? Tanya Yun Che. Yun Waitian masih seorang penatua dari keluarga Yun, namun ia memperlakukan orang ini dengan sangat hormat, dan bahkan memanggilnya Yang Mulia. Dia jelas bukan orang normal. Ilusi iblis keluarga kerajaan iblis Duke Huiye. Yun Qinghong menjelaskan dengan singkat, keluarga kerajaan iblis-iblis ilusi tidak memiliki pangeran agung. Oleh karena itu, gelar adipati hanya menempati urutan kedua dari garis keturunan langsung kaisar iblis. Jika itu hanya adipati, Yun Waitian tidak akan bertindak seperti ini. Namun, Duke Huiye itu bukan dari keluarga normal manapun. Dia adalah bagian dari ilusi setan 7 Sions dan berada di peringkat ketiga. Kakak laki-lakinya adalah yang terkuat dari ilusi setan 7 ilusi, dan ayah dan kakeknya juga tidak normal. Saat ini, kekuatan dan dukungan gabungan faksi mereka dalam Illusory Demon Royal Family mungkin dapat menekan itu dari Little Demon Empress. Bahkan Little Demon Empress akan merasa sulit untuk memerintahkan mereka. Petik 2. Yun Che mengerutkan alisnya, ilusi setan 7 Sions. Saya tahu itu. Yun Xiao menjawab, The Illusory Demon Seven Sions adalah 7 anggota terkuat dari generasi muda keluarga kerajaan iblis-iblis. Setelah seseorang terdaftar dalam ilusi setan 7 ilusi, ia akan mendapatkan posisi yang luar biasa dalam keluarga kerajaan dan dilatih secara eksklusif. Duke Huiye berada di peringkat ketiga, yang berarti dia sangat kuat. Saya juga mendengar bahwa saat ini, di seluruh realem Demon Iblis, selain Little Demon Empress, garis keturunan mereka adalah yang paling murni dari garis keturunan Demon Iblis. Petik 2. Betul, Yun Qinghong mengangguk, orang yang mengikutinya disebut Naga Batu Mulia. Sejak 10 tahun yang lalu ia menjadi pengawal pribadi Duke Huiye. Wujud aslinya adalah naga sejati sepanjang 30 meter yang memiliki kekuatan bumi, dan sangat kuat. Matanya terpejam perlahan saat tatapannya tertunduk, pertama itu Helian Peng, sekarang ini sebenarnya Duke Huiye. Sepertinya sedang berjalan untuk hidup di sini. Petik 2. Alis Yun Che terangkat saat dia perlahan menghela napas. Dalam 2 bulan di Demon Imperial City, ia jelas tidak bisa sepenuhnya mempelajari semua detail tentang Demon Imperial City. Dia bahkan tidak mengenal banyak orang di luar keluarga Yun. Yang dia tahu adalah kesulitan keluarga Yun dan keluarga kerajaan setan ilusi, dan pengetahuan dasar dari 11 keluarga penjaga lainnya. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa kuat Illusory Demon Royal Family. Namun, penampilan Duke Huiye membantunya memahami bahwa apapun yang akan dia hadapi selanjutnya akan jauh lebih kompleks dan sulit, jauh lebih berbahaya daripada yang dia harapkan, tetapi dia tidak akan pernah mengubah keputusannya karena itu. Upacara 100 tahun permaisuri iblis permaisuri kecil akan diadakan dalam waktu kurang dari sebulan dan itu akan menjadi tahap terbaik untuk membangun kembali reputasi keluarga Yun. Namun, sebelum itu, dia harus membantu Yun Qinghong mempertahankan posisinya sebagai patriark tidak peduli apa, dan tidak membiarkan orang lain mencurinya. Bab 515 Pelepasan Paksa. Dari saat Duke Huiye tiba pada saat dia duduk, Yun Waitian menjadi orang yang memimpin dan menyambutnya, Yun Qinghong sama sekali tidak melakukan apapun. Pada periode ini, Duke Huiye bahkan tidak melirik ke arah tempat Yun Qinghong duduk, itu jika dia benar-benar mengabaikan keberadaan patriark sejati keluarga Yun. Sudah waktunya, Yun Waitian berlari ke Secret Cloud Arena dan dia menghadapi monumen leluhur, menyatakan dengan kepalanya terangkat tinggi, hari ini, kompetisi keluarga Yun akan segera dimulai. Dan sebagai alasan untuk menyelenggarakan kompetisi ini, saya yakin semua yang hadir sudah tahu. Dalam waktu 1 bulan lagi, itu akan menjadi upacara 100 tahun pemerintahan Ratu Iblis-Iblis. Ini adalah urusan besar yang melibatkan seluruh realem iblis ilusi. Sebagai salah satu dari 12 keluarga penjaga yang telah menjaga keluarga kerajaan setan ilusi selama beberapa generasi, keluarga Yun kita juga akan berpartisipasi dalam upacara akbar ini. Pada waktu yang ditentukan, jamuan kerajaan akan diadakan, dan tamu akan datang dari seluruh penjuru.
Meskipun keluarga Yun kami tidak memainkan peran utama, pada saat itu, kami akan mengungkapkan kemegahan kami kepada permaisuri setan kecil, serta semua pahlawan luar biasa yang berkumpul di sana. Petik 2. Jadi agar kita tidak kehilangan kekuatan dan prestise keluarga kita, hanya orang-orang yang paling baik dari generasi yang sama yang memiliki hak istimewa untuk pergi dan berpartisipasi dalam upacara akbar ini. Karena pada saat itu, orang-orang yang akan berpartisipasi dalam upacara akbar akan menjadi yang terkuat dari setiap generasi yang sesuai dalam keluarga Yun kita. Terutama generasi muda kita, yang lemah tidak akan diizinkan untuk mempermalukan diri mereka sendiri pada upacara akbar untuk dilihat semua orang, itu hanya akan membuat malu keluarga Yun kita. Petik 2. Terlepas dari tempatnya, kekuatan generasi berikutnya akan selalu menjadi faktor terpenting bagi kekuatan besar manapun. Ini karena kekuatan generasi saat ini sudah diukur dan diselesaikan. Apa yang menandai angin perubahan secara alami adalah kekuatan generasi yang akan datang. Kompetisi keluarga ini akan menjadi metode paling langsung dan paling adil untuk memilih krim dari tanaman setiap generasi. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, itu semua akan menjadi jelas. Petik 2. Baik, tidak ada lagi kata-kata yang tidak perlu diucapkan, mari kita bahas masalah utamanya. Grand Elder Yun He tiba-tiba berkata, memotong kata-kata Yun Waitian. Kedatangan Duke Huiye telah menyebabkan Yun Waitian berbicara dengan sangat hati-hati. Jadi ketika Grand Elder Yun He tiba-tiba berbicara, dia benar-benar menghela nafas lega. Dia mengangguk ke arah ketiga tetua agung dan tidak melanjutkan dari kata-katanya sebelumnya. Dia malah berkata, karena ini masalahnya, saya tidak akan terus berbicara tentang hal-hal yang tidak perlu. Namun, dia mengubah topik dan menyatakan dengan tegas, sebelum kompetisi keluarga dimulai, ada masalah serius yang menyangkut masa depan seluruh kita. Keluarga yang harus ditangani sekarang. Dan Dewan Penatua sudah mulai membahas masalah ini beberapa bulan yang lalu. Petik 2. Oh, masalah serius tentang masa depan seluruh klan Anda. Aku ingin tahu, urusan sebesar apa ini? Helian Peng menyipitkan matanya dan berkata dengan nada yang penuh minat. Begitu Yun Waitian mengatakan kata-kata ini, banyak orang yang hadir segera menahan napas, dan banyak tatapan, apakah langsung atau terselubung, ditembak ke arah Yun Qinghong. Praktis semua orang yang hadir tahu apa, masalah serius yang Yun Waitian bicarakan. Dan hari ini, akhirnya tiba. Tatapan Yun Waitian menyapu semua yang hadir, sebelum akhirnya memperbaiki sendiri di lokasi di mana Yun Qinghong saat ini duduk. Dia berkata dengan ekspresi serius, keluarga Yun kita telah berkembang selama 10.000 tahun, dan kekuatan kita dikenal di seluruh negeri. Tetapi karena musibah yang terjadi 100 tahun yang lalu, 11 pilar keluarga Yun kita runtuh dalam satu malam, dan itu menyebabkan kekuatan total keluarga Yun kita menurun secara drastis dalam sekejap. Dan dalam 100 tahun terakhir ini, kami memikul kesalahan, sementara generasi muda kami berada di bawah batasan paling ekstrim. 22 tahun yang lalu, kekuatan mendalam leluhur kita lumpuh, dan rasa bersalah yang kita bawa semakin bertambah. Petik 2. Dan sekarang semua orang tahu bahwa keluarga Yun kita sedang menurun cepat. Patriark kita telah lumpuh dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Jika situasi ini berlanjut, keluarga Yun kita bahkan mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk benar-benar melanjutkan sebagai salah satu dari 12 keluarga penjaga. Jadi acara utama yang perlu dilakukan oleh keluarga Yun kami adalah memilih patriark baru yang cocok untuk memimpin keluarga Yun dan membangunkan Yun klan kami sekali lagi. Tunggu. Sebelum Yun Waitian bisa selesai, suara kasar dan keras memotong kata-katanya. Mu Yubai berdiri dan berkata dengan ekspresi mantap, memilih patriark baru. Yun Waitian, apa maksudmu? Apakah Anda mencoba memaksa Yun Qinghong untuk melepaskan kedudukannya? Petik 2. Tidak ada yang merasa terkejut bahwa Mu Yubai akan masuk. Ekspresi Yun Waitian tidak berubah dan dia menjawab dengan tenang, kata-kata patriark mudamu terlalu berat. Bagaimana kita berani menggunakan kata, kekuatan, sehubungan dengan patriark kita? Tetapi seluruh tubuh patriark kita yang terhormat dinonaktifkan, dan dia hampir tidak memiliki kekuatan mental, fisik dan emosional yang tersisa. Dan saya yakin patriark mudamu tidak akan bisa menyangkal hal itu. Periode ini juga merupakan krisis keberadaan bagi keluarga Yun kita. Bagaimana kita bisa membebani patriark kita yang sudah tidak berdaya dengan tanggung jawab untuk mengangkat keluarga Yun kita sekali lagi? Dengan demikian, demi seluruh klan, dan untuk menjaga kesehatan patriark kita saat ini, waktunya telah tiba bagi keluarga Yun kita untuk memilih patriark baru. Petik 2. Mu Yubai adalah setelah semua, patriark masa depan keluargamu. Mengingat kekuatan menurun keluarga Yun saat ini, mereka tidak mau menyinggung salah satu dari 12 keluarga penjaga. Jadi Yun Waitian masih tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi kurangnya rasa hormat Mu Yubai. Mu Yubai merespons dengan tawa dingin, keluarga Yun Anda, selama 10.000 tahun terakhir, telah memiliki lebih dari 70 leluhur berturut-turut, tetapi setiap leluhur tunggal dari garis leluhur asli Anda. Mu Yubai menunjuk ke keluarga Yun monumen leluhur dan berkata, di bawah monumen leluhur keluarga Yun Anda tidur roh semua pahlawan di garis patriark pertama Anda. Yun Waitian, mengapa Anda tidak memberitahu saya, di seluruh keluarga Yun, selain Yun Qinghong, siapa lagi yang merupakan keturunan dari garis keturunan patriark Anda? Anda tidak bisa dengan serius mengatakan kepada saya bahwa Anda semua siap untuk memaksa Yun Qinghong untuk turun tahta posisinya dan memilih seseorang yang bukan dari garis leluhur untuk menjadi leluhur baru Anda. Jika saya ingat dengan benar, 10.000 tahun yang lalu, klan Yun Anda hanyalah suku barbar kecil dari pasukan utara. Dan orang yang menciptakan Purple Cloud Art, pimpin seluruh klan Anda dari utara untuk mendominasi seluruh wilayah, lalu tentukan posisi Anda sebagai kepala 12 keluarga penjaga, adalah leluhur dari garis leluhur keluarga Yun.
Dan sejak saat itu, setiap patriark tunggal, tanpa kecuali, adalah keturunan patriark pertama itu. Jika bukan karena kepemimpinan dan bimbingan garis leluhur ini, seluruh klan Anda masih akan berjuang untuk mendapatkan eksistensi yang menyedihkan di suatu tempat di luar sana. Dan sekarang, meskipun Yun Qinghong lumpuh, dia belum mati, dan masih sangat muda. Namun Anda ingin memaksanya untuk turun tahta posisinya sebagai patriark. Apakah Anda tidak terlalu khawatir tentang bagaimana Anda akan menghadapi leluhur Anda setelah Anda meninggal? Kata-kata Mu Yubai kejam dan tanpa henti. Dia pada dasarnya memarahi setiap anggota keluarga Yun selain Yun Qinghong. Meskipun Yun Waitian menahan diri dengan setiap serat keberadaannya, wajahnya menjadi memerah. Pada saat ini, Helian Peng berkata dengan suara nyaring, Mu Yubai, ini bukan karena aku ingin mengkritikmu, tetapi kata-kata yang baru saja kamu ucapkan tidak masuk akal sampai aku tidak bisa lagi menerimanya. Nama Yun milik semua orang di keluarga Yun, siapa yang memutuskan bahwa patriark keluarga Yun pasti berasal dari garis Yun Qinghong. Bahkan jika keluarga Yun memang memiliki tradisi ini, Yun Qinghong telah lumpuh ke titik di mana ia tidak bisa dilumpuhkan lebih jauh. Untuk memungkinkannya melanjutkan sebagai patriark, bahkan jika Anda mengabaikan ejekan dari seluruh dunia, cepat atau lambat akan mengarah pada melumpuhkan keluarga Yun secara keseluruhan. Selain itu, selain di Yun Qinghong, sepertinya tidak ada orang lain di keluarga Yun yang berasal dari garis keturunan patriark pertama. Oh, dan untuk putra, Yun Qinghong, jangan bilang begitu setelah Yun Qinghong telah berlalu, bahwa keluarga Yun tidak akan pernah diizinkan memiliki patriark lagi. Atau apakah Anda benar-benar berharap untuk melihat keluarga Yun dipimpin oleh seseorang yang berasal dari benua langit yang mendalam, seorang basta? Petik 2. Diam, Mu Yubai meraung, tidak membiarkan Helian Peng menyelesaikan apa yang dia katakan. Dia berkata dengan ekspresi tenang, ini masalah tentang keluarga Yun. Patriark keluarga Yun adalah menantu keluargamu kami, jadi saya memiliki hak untuk berbicara, tetapi Anda, Helian Peng, tidak memiliki hak untuk membuka mulut Anda. Jika kamu berani terus mengatakan kata-kata yang tidak enak di telingaku, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memaksamu untuk meninggalkan tempat ini dengan berlutut? Petik 2. Temperamen Mu Yubai adalah tegak dan pantang menyerah, dan dia tidak pernah mau menekan emosinya sendiri. Jika dia mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya. Meskipun pihak lain adalah seseorang dari klan Helian terkuat, kata-katanya masih keras dan kuat sampai pada titik di mana ia tidak meninggalkan ruang untuk kelonggaran atau keanggunan. Mengenai kekuatan, Helian Peng bahkan tidak berada di kode pos yang sama dengan Mu Yubai, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut, dan dia malah tertawa dingin, Mu Yubai, jangan berpikir bahwa aku takut padamu. Jika kita benar-benar bertarung, orang yang akan pergi berlutut tidak akan mati. Petik 2. Kamu mencari mati. Kata-kata yang dikatakan Helian Peng tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan Mu Yubai meletus sepenuhnya. Terlebih lagi, Mu Yubai juga mencari kesempatan untuk membalikkan tempat ini. Dia berteriak dalam kemarahan dan cahaya yang dalam meledak dari seluruh tubuhnya saat rantai es yang tebal dan padat membubung ke langit. Semuanya, diam. Ini adalah acara akbar keluarga Yun, ini bukan tempat bagi Anda untuk bertengkar, apalagi pukulan pertukaran. Petik 2. Dengan suara setenang air, namun masih membawa tekanan dan kekuatan yang sulit untuk ditolak, Duke Huiye mengatakan bagiannya. Di sisinya, mata yang mulia batu naga menyala dan seberkas sinar kuning keluar, bertabrakan dengan rantai es Mu Yubai. Dengan cincin lembut, rantai es menghilang di udara. Setelah Duke Huiye mengucapkan kata-kata itu, Mu Yubai tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut. Dia dengan dingin menatap Helian Peng, kembali ke sisi Yun Qinghong, dan menatap Yun Waitian. Kakak, kamu terlalu impulsif. Mu Yuro berkata dengan khawatir sambil sedikit menegur kakaknya. Haha, Yubai mungkin impulsif, tapi dia tidak pernah bertindak bodoh. Yun Qinghong berkata dengan senyum misterius. Lagi pula, iparku yang paling mengerti aku. Kata Mu Yubai dengan kulit rendah. Mungkinkah kemarahan paman yang tiba-tiba dilakukan dengan sengaja? Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Yun Xiao membisikkan ini ke telinga Yun Che. Iya nih, Yun Che menganggukkan kepalanya, tindakan seniormu yang lebih impulsif dan mudah tersinggung, semakin mereka akan merasa nyaman. Sepertinya seniormu sedang mencoba untuk menguji beberapa teorinya. Petik 2. Uji teorinya. Uji teori apa? Yun Xiao benar-benar bingung. Yun Che melirik Duke Huiye yang tersenyum tipis dan dia balas berbisik, dalam waktu singkat, pertanyaannya harus memiliki jawaban. Yun Xiao, tidak peduli apa yang terjadi setelah ini, jangan khawatir. Petik 2. Yun Xiao menjadi semakin bingung. Patriark Yun, Duke Huiye berbicara sekali lagi, dan kali ini, dia berhadapan langsung dengan Yun Qinghong. Dalam hal usia, Duke Huiye adalah satu generasi lebih muda dari Yun Qinghong, jadi baginya untuk memanggil Yun Qinghong sebagai Patriark Yun bukan masalah besar, tetapi nadanya jelas tidak mengandung setetes rasa hormat. Lagi pula, Yun Qinghong benar-benar lumpuh, menurut pendapatku yang sederhana, karena kondisi tubuhmu, kamu sudah lama menjadi tidak cocok untuk terus memimpin Yun klan yang besar. Saya sangat mendukung kata-kata penatua Yun Waitian. Memilih patriark baru untuk memimpin keluarga Yun akan menjadi hal yang baik, tidak hanya untuk keluarga Yun tetapi juga bagi patriark Yun sendiri. Apa pendapat patriark Yun tentang ini? Mendesah. Grand Elder Yun diam menghela nafasnya, selama 10.000 tahun, keluarga Yun telah dipimpin oleh garis keturunan patriark kita, tetapi mengingat keadaan saat ini yang dihadapi keluarga Yun hari ini, untuk mengubah para pemimpin telah menjadi hal yang tak terhindarkan. Petik 2. Grand Elder Yun Si berkata, Qinghong, sudah saatnya bagi Anda untuk memiliki istirahat yang tepat. Petik 2. Grand Elder Yun Jiang mengikuti,
Ini jelas bukan yang kami harapkan, tetapi mengingat kekuatan dan kondisi fisik Anda saat ini, sudah menjadi terlalu sulit bagi Anda untuk terus memikul beban memimpin klan. Petik 2. Grand Elder setelah berbicara, dan bahkan Duke Huiye mendukung keluarga Yun yang mengubah patriark. Tampaknya kasus untuk perubahan patriark sudah dipakukan. Semua orang yang hadir sedang menunggu reaksi Yun Qinghong, tetapi mereka menemukan bahwa ekspresinya tenang. Dia tampaknya tidak sedikit pun kalah atau kecewa, dan dia bahkan tidak menghela nafas. Sebaliknya dia dengan lembut dan tenang berkata, karena para tetua agung dan yang mulia sudah berbicara, tentu saja akan sulit bagi saya, Yun Qinghong, untuk keberatan. Karena semua penatua yang berkumpul sudah mulai membahas masalah mengubah leluhur berbulan-bulan yang lalu, pastilah penggantiku sudah lama diputuskan. Karena memang begitu, tolong beritahu saya siapa itu. Jika seseorang yang dapat menanamkan kepercayaan yang cukup pada orang-orang yang hadir, maka saya, Yun Qinghong, dengan senang hati akan melepaskan posisi saya. Petik 2. Huff, apakah Anda bahkan perlu bertanya? Mu Yubai berkata dengan tawa dingin, tentu saja orang yang telah bersusah payah untuk mengatur apa yang disebut persaingan keluarga, orang yang benar-benar mendorong untuk turun tahta Anda, hebat penatua Yun Waitian. Masalah mengubah patriark bukanlah saran yang saya buat secara pribadi, itu adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh seluruh Dewan Penatua. Yun Waitian berkata dengan ekspresi yang tidak berubah, aku, Yun Waitian, tidak memiliki kebajikan atau kemampuan, dan aku tidak pernah berani mengingini posisi patriark. Bab 516 Posisi Leluhur. Kata-kata penatua agung itu tidak benar. Sama seperti Yun Waitian telah berhenti berbicara, seorang penatua keluarga Yun dengan cepat menindaklanjuti dan berkata, berdasarkan prestise, kekuatan dan kontribusi untuk klan Yun kami, Anda pasti yang paling cocok untuk menjadi patriark berikutnya. Petik 2. Betul, penatua lainnya juga dengan tergesa-gesa mengatakan, dalam hal peringkat, penatua agung adalah pemimpin Dewan Penatua. Dari segi kekuatan, Anda juga yang terkuat di keluarga kami. Selain itu, sejak patriark menjadi lumpuh bertahun-tahun yang lalu, semua hal tentang klan telah ditangani oleh penatua besar. Karena itu, jika kita memilih kandidat yang paling cocok untuk patriark yang diakui oleh semua orang, tidak diragukan lagi itu adalah penatua agung. Petik 2. Aku juga berpikir begitu. Petik 2. Beberapa penatua melanjutkan, berbicara satu demi satu, merekomendasikan penatua agung Yun Waitian untuk menjadi patriark Yun berikutnya. Perlahan-lahan, semakin banyak orang berbicara untuk Yun Waitian. Hanya sebagian kecil dari para penatua yang tidak berbicara dan menghela nafas secara rahasia. Setelah itu, semua generasi Yun yang berusia setengah baya dan muda mulai menggemakan namanya. 100 tahun yang lalu, Yun Changhai pergi dan tidak pernah kembali. Yun Qinghong harus berhasil sebagai patriark berikutnya. Pada saat itu, dalam hal prestise dan pengaruh dalam keluarga, 10 Yun Waitian bahkan tidak bisa menandingi satu Yun Qinghong. Di dalam keluarga, perintah apapun oleh Yun Qinghong akan segera dipenuhi dan tidak ada yang berani menentangnya. Meskipun keluarga Yun 11 pilar terkuat menghilang dalam semalam dan kekuatan mereka goyah secara masif, dan mereka bahkan membawa nama orang berdosa, seluruh keluarga percaya bahwa dengan Yun Qinghong memimpin keluarga Yun pasti akan bangkit sekali lagi. Di luar keluarga Yun, tidak ada orang yang berani meremehkan kekuatan keluarga Yun yang lemah. Karena pada saat itu, ada bakat yang tak tertandingi, Yun Qinghong. Namun, 22 tahun yang lalu, Yun Qinghong lumpuh. Di dunia di mana kekuatan berarti segalanya, bahkan jika seseorang yang kekuatannya lebih rendah daripada tanah, yang tidak akan pernah kuat lagi, memiliki gelar patriark, dia tidak akan benar-benar dihormati dan ditakuti oleh orang lain. Reputasi yang telah ia bangun untuk dirinya sendiri dengan cepat menghilang dalam waktu 22 tahun ini. Rasa hormat yang tinggi, rasa hormat, penghormatan, pemujaan, dan rasa takut yang dimiliki orang lain terhadapnya. Berubah menjadi desahan, mengabaikan dan bahkan menghina dan melongo setelah dia lumpuh. Tetua keluarga Yun, teman sebaya dan junior yang menjunjung tinggi semua sangat kecewa dan menghela nafas. Sebagai lambang keluarga budidaya yang mendalam di Illusory Demon Realm, siapa yang akan membiarkan orang lumpuh memimpin mereka? Bahkan di antara mereka yang bersumpah untuk tetap setia kepada Yun Qinghong, diam-diam pergi. Yang lain yang masih bersumpah untuk tinggal bersamanya sampai mati diusir oleh Yun Qinghong. Karena pada saat itu, dia tahu kondisi tubuhnya sendiri, dan mereka yang tinggal bersamanya tidak akan memiliki masa depan. Bagaimana dia mau menunda prospek orang-orang yang tulus terhadapnya? Sampai akhir, ia mempertahankan statusnya sebagai patriark, tetapi hanya istri dan putranya yang tetap di sisinya. 20 tahun yang lalu, siapa yang bisa membayangkan Yun Qinghong, yang mungkin adalah bintang paling terang di seluruh dunia iblis-iblis, akan berada dalam keadaan yang menyedihkan di mana tidak ada yang mau repot-repot memandang matanya. Karena lumpuh selama 22 tahun sampai sekarang, tidak satu orang pun di klannya berdiri untuk mendukung pria ini, yang biasa memimpin keluarga Yun, untuk melanjutkan sebagai patriark. Namun, bahkan ketika menghadapi kenyataan seperti itu, Yun Qinghong tidak menyalahkan siapapun. Lagi pula, dia lumpuh. Apakah itu Dewan Penatua atau Penatua Agung, motif utama mereka untuk melakukan itu adalah untuk masa depan keluarga Yun. Setelah semua, membiarkan orang lumpuh memimpin keluarga Yun akan mengundang ejekan dan juga mengacaukan masa depan keluarga. Jika dibandingkan dengan masa depan keluarga Yun, garis keturunan patriark sepertinya tidak penting. Sorak-sorai yang mendukung penatua besar semakin keras. Yun Waitian merasa sulit untuk tetap tenang saat dia dengan rendah hati berkata, menuju dukungan semua orang, saya benar-benar rendah hati tetapi dengan kekuatan lemah saya tidak mampu mengambil peran sebagai patriark. Sebaliknya, penatua ketujuh yang kekuatannya luar biasa, adalah orang yang paling cocok untuk peran ini. Petik 2.
Penatua ketujuh, yang disebutkan oleh Yun Waitian dengan cepat melambaikannya, kata-kata Penatua Agung terlalu baik. Maafkan kejujuran saya, tetapi di dalam seluruh keluarga Yun, dengan hadiah Penatua Agung, itu tidak akan menyenangkan masa jika orang lain adalah patriark. Petik 2. Betul, kami mendukung Penatua Agung untuk berhasil sebagai patriark. Petik 2. Penatua hebat, jangan menolak lagi. Posisi patriark berikutnya tidak diragukan lagi adalah milikmu. Petik 2. Sorak-sorai keluarga Yun terdengar sekali lagi dan Yun Waitian menangkupkan tinjunya bersamaan ketika kegelisahannya meledak. Sejak 22 tahun yang lalu ketika Yun Qinghong lumpuh, dia memiliki pemikiran untuk menjadi patriark. Selama 22 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras untuk tujuan ini sambil mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak reputasi untuk dirinya sendiri. Jika dia menjadi patriark, garis keturunan patriark yang telah ada selama 10.000 tahun akan berubah. 100 tahun kemudian, putranya Yun Xinyu akan menjadi patriark berikutnya, dan setelah itu akan menjadi cucunya dan keturunannya. Menghadapi Yun Qinghong yang pincang dan putranya yang tidak bisa menggunakan pegangan mendalamnya, dia tahu bahwa hari ini akan tiba pada akhirnya. Namun, akhirnya tiba hari ini. Ketika sorak-sorai keluarga Yun tumbuh semakin keras, tawa dingin yang tidak menentu tiba-tiba terdengar, karena Penatua Yun tahu bahwa dia tidak cocok untuk posisi patriark, mengapa kalian harus membuat suara secara membabi buta dan menyebabkan masalah bagi Penatua Yun. Jika Great Elder Yun tidak bisa menahannya dan memilih untuk kembali pada kata-katanya dan menerima, ketika ini menyebar, tidak akan orang lain menggosipkan bahwa Great Elder Yun Family benar-benar mengincar posisi patriark, dan bahkan bertindak munafik seolah-olah dia tidak menginginkannya. Judul keji dan licik ini tidak terdengar sangat bagus. Apakah Anda tidak setuju, Penatua Yun? Petik 2. Kata-kata Mu Yubai sebenarnya cukup kejam. Seluruh keluarga Yun mendukung Yun Waitian menjadi patriark berikutnya, tetapi karena Yun Waitian terus mendorongnya, ini telah diserang oleh Mu Yubai. Menggunakan kata-katanya sendiri, Mu Yubai membuatnya sedemikian rupa sehingga jika dia menerima posisi patriark, dia akan menjadi munafik yang kejam dan tidak sopan. Sudut bibir Yun Waitian berkedut marah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara kurang ajar terdengar dari sisi kanan, saya setuju dengan kata-kata patriark mudamu. Orang yang berbicara adalah Helian Peng saat dia menyipitkan mata segitiga dan berbicara perlahan, saya mendengar bahwa setelah Yun Qinghong menjadi lumpuh, Penatua Yun Agung mengambil alih semua urusan keluarga Yun. Tidak peduli betapa pentingnya masalah itu, dia menanganinya sendiri. Meskipun dia hanya penatua hebat, dia bertindak lebih seperti patriark daripada patriark itu sendiri. Dari lebih dari 1 dekade yang lalu, saya sudah mendengar desas-desus bahwa penatua keluarga Yun telah mengincar posisi patriark. Setelah sekian lama, jumlah rumor seperti itu hanya tampak meningkat. Jika penatua besar tiba-tiba mengambil alih posisi patriark, itu akan membuktikan desas-desus seperti itu benar. Pada saat itu, nama patriark akan sangat dihormati di dalam keluarga, tetapi reputasinya di luar akan ternoda. Petik 2. Helian Peng, yang sebelumnya membantu Yun Waitian berbicara dan hampir bertarung dengan Mu Yubai, sekarang benar-benar membantu Mu Yubai, dan kata-kata yang dia katakan kepada Yun Waitian bahkan lebih ganas dan langsung dari apa yang dikatakan Mu Yubai sebelumnya. Warna wajah Yun Waitian menjadi gelap, dan semua tetua inti saling memandang. Mu Yubai mengerutkan kening, melirik Helian Peng. Dia tidak akan dengan naif percaya bahwa Helian Peng akan dengan senang hati pergi bersamanya. Mungkinkah orang ini ada di sini secara khusus untuk membuat masalah hari ini? Kata-kata Mu Yubai membuat Yun Waitian tampak seolah-olah dia telah menelan lalat, tetapi kata-kata Helian Peng membuatnya seolah-olah dia mengoleskan kotoran di wajahnya, menyebabkan kebencian dan kemarahannya menjadi tak tertahankan. Dia berpikir bahwa jika dia benar-benar berusaha untuk menjadi patriark, dia akan menghadapi perlawanan dari Mu Yubai, tetapi tidak pernah dia mengira bahwa selain Mu Yubai, ada juga Peng Helian yang mencoba menghentikannya. Ujung-ujung mulutnya bergerak-gerak ketika dia mencoba menekan perasaannya agar terlihat tidak terlalu buruk. Dia memaksa dirinya untuk mengatakan, saya, Yun Waitian, melakukan segalanya selama bertahun-tahun untuk keluarga Yun dan tidak pernah menjilat posisi patriark. Petik 2. Setelah diam lama, Grand Elder Yun Jiang menghela nafas dan berkata, Waitian, di dalam keluarga Yun sekarang, Anda memang kandidat kami yang paling cocok. Apakah Anda mau atau tidak, Anda menjadi patriarki berikutnya akan menjadi hasil terbaik untuk keluarga Yun. Anda tidak harus menolaknya. Adapun apa yang orang lain katakan, kita tidak perlu mendengarkannya. Petik 2. Kata-kata Grand Elder secara alami memiliki bobot tertinggi. Yun Waitian diam-diam sangat gembira, dan tepat saat dia akan mengikuti arus, dia mendengar Duke Huiye berbicara, mengenai masalah Yun Patriark ini, raja ini memiliki saran kecil. Aku ingin tahu apakah semua orang dari keluarga Yun ingin mendengarnya. Petik 2. Begitu Duke Huiye berbicara, dia menarik perhatian semua orang. Yun Waitian menghentikan usahanya untuk berbicara, menoleh ke Duke Huiye, dan dengan hormat menjawab, saran apa yang dimiliki yang mulia. Saya yakin semua orang ingin tahu. Petik 2. Duke Huiye tenang ketika dia sedikit tersenyum, mengayunkan kipas di tangannya, dan berbicara perlahan, menurut pendapat saya, apa yang dikatakan Patriark mudamu dan Penatua Helian tidak masuk akal. Meskipun Great Elder Yun telah melakukan banyak hal untuk keluarga dan tidak ada yang bisa menandingi reputasinya di dalam keluarga, dia memang tidak cocok untuk posisi itu. Kalau tidak, mengikuti apa yang dikatakan Patriark mudamu dan Penatua Helian, itu akan menjadi bahan tertawaan yang lain, lidah manusia sangat kuat. Jika itu hanya menyangkut Penatua Yun, itu bisa diabaikan. Namun, situasi saat ini dalam keluarga sudah mengerikan. Jika publik mulai lebih banyak bergosip karena masalah ini, itu tidak akan bermanfaat bagi keluarga Yun. Petik 2.
Kata-kata Duke Huiye menyebabkan hati Yun Waitian mengepal. Dia menunduk dalam upaya untuk menyembunyikan ekspresinya yang jelek yang terlihat lebih buruk daripada menangis. Apa yang mulia katakan itu benar. Saya benar-benar tidak cocok untuk posisi patriark. Petik 2. Duke Huiye dengan cepat melanjutkan, menilai dari kesulitan keluarga Yun saat ini, ada kebutuhan untuk mengubah leluhur, dan menurut pendapat saya, ada kandidat yang bahkan lebih baik. Petik 2. Saya ingin tahu siapa yang dimaksud yang mulia. Tanya Grand Elder Yun Si. Duke Huiye menutup kipasnya, berdiri dan berjalan mondar-mandir, karena Great Elder tidak cocok, dan tidak ada yang bisa menyenangkan semua orang dari generasi tua ini, lalu, mengapa tidak menominasikan patriark baru dari tempat lain? Yang mulia katakan. Duke Huiye menjawab, saat itu, keluargamu kehilangan patriarkmu dan 10 penatua terkuat. Kekuatan keluarga Anda melemah secara drastis dalam semalam dan Anda semua harus menanggung dosa selama 100 tahun. Jika keluarga Yun bangkit kembali, tidak diragukan lagi akan membutuhkan waktu yang lama dan pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang luar biasa membutuhkan waktu lama untuk perawatan. Dari apa yang dilihat raja ini, karena sulit untuk membuat pilihan dari generasi yang lebih tua, mengapa tidak memilih satu dari generasi yang lebih muda? Diketahui di seluruh kota bahwa putra tertua dari penatua besar, Yun Xingyu, adalah bakat berbakat yang memiliki bakat kuat, dan memiliki pegangan mendalam berwarna cian yang sama dengan Raja Iblis. Kepribadiannya juga rendah hati dan tidak sombong, dia tidak diragukan lagi adalah kebanggaan keluarga Yun yang telah diberikan surga. Lebih dari sekali, raja ini telah mendengarnya dipuji sebagai harapan terbesar masa depan keluarga Yun. Jika dia menjadi patriark berikutnya dan dibimbing oleh penatua agung dan semua penatua lainnya, raja ini percaya bahwa dalam 10 tahun, dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Hari-hari kemuliaan bagi keluarga Yun tidak akan lama lagi. Petik 2. Selain itu, meskipun Yun Xingyu masih muda, bakat dan kepribadiannya jelas bagi seluruh keluarga Yun. Jika dia menjadi patriark berikutnya, raja ini percaya bahwa akan ada lebih sedikit orang yang tidak puas dengan ini dibandingkan dengan penatua besar. Apa yang dipikirkan semua orang? Bab 517 Saya punya keberatan. Kata-kata yang diucapkan oleh Duke Huiye segera menyebabkan gelombang di antara anggota keluarga Yun yang hadir. Setelah sebagian besar dari mereka pulih dari keterkejutan sesaat, mata mereka tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya emosi. Banyak penatua inti dari Dewan Penatua mulai saling memandang dengan gelisah, setelah itu, mereka semua mulai perlahan menganggukkan kepala secara bersamaan. Bahkan ketiga tetua, Yun He, Yun Jiang dan Yun Si telah tenggelam dalam pemikiran yang mendalam, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menolak kata-katanya. Yun Ce meletakkan tangannya di bawah dagunya saat dia memandang serius pada Duke Huiye yang benar-benar santai. Dia tertawa kecil, dan kemudian berkata dengan suara rendah, jadi seperti ini setelah semua. Sebelumnya, saya hanya memiliki pemahaman tentang sekitar 90% dari situasi, tetapi sekarang saya bisa melihat seluruh gambar. Petik 2. Kata-kata lembut Yun Ce sepenuhnya ditransmisikan ke telinga Yun Qinghong. Yun Qinghong tampak curiga, memberinya pandangan yang dalam dan panjang. Jika ayah benar-benar harus melepaskan kedudukannya, membiarkan Brother Xingyu mengambil alih karena patriark sepertinya bukan ide yang buruk. Kata Yun Xiao lembut. Yang mulia Huiye benar-benar telah mengajukan proposal yang luar biasa. Setelah keributan mulai mereda, seorang penatua inti mulai bertepuk tangan sambil berdiri. Dia berkata dengan suara penuh kekaguman, selama bertahun-tahun, setiap kali kesempatan bagi seorang leluhur untuk menggantikan yang lain, orang itu hampir selalu berusia di atas 100 tahun, jadi ini telah menyebabkan kita tanpa disadari mengabaikan suatu kandidat yang sangat baik. Petik 2. Itu benar, penatua lain juga berdiri, Xingyu adalah yang terbaik di antara generasi muda kita, dan dapat dikatakan bahwa dia sempurna dalam segala hal. Meskipun dia bukan putra patriark, dia masih putra penatua besar. Apakah itu tentang bakat atau latar belakang, Anda tidak akan dapat menemukan kandidat lain yang dapat dibandingkan dengannya di antara teman-temannya. Mengenai usianya, Xingyu memang masih muda, tapi mengapa kita tidak bisa menganggap ini semacam keuntungan? Berkenaan dengan kualifikasinya yang dangkal, selama kami melakukan segala upaya untuk membantunya, kedangkalan ini dapat sepenuhnya dikompensasi. Petik 2. Bahkan orang-orang dari luar keluarga Yun telah menyebut Xingyu harapan besar keluarga Yun kita. Ini jelas bukan omong kosong atau kebohongan. Membiarkan Xingyu menjadi leluhur berikutnya, mungkin benar-benar membawa awal yang sama sekali baru bagi keluarga Yun kita. Petik 2. Saran yang mulia Huiye benar-benar luhur. Petik 2. Dalam keluarga Yun saat ini yang sangat menurun kekuatannya, lingkaran di sekeliling Yun Xingyu memang menyilaukan tanpa bisa dibandingkan. Ujian yang tak terhitung jumlahnya dan harapan terbesar bagi kebangkitan keluarga Yun dikumpulkan dalam lingkaran cahaya itu. Dan di bawah cahaya seperti itu, bahkan masalah usianya dengan mudah ditutup-tutupi, para senior dari keluarga Yun sudah tidak merasa bahwa saran baginya untuk menjadi patriark berikutnya terlalu tidak pantas, dan mengikuti persetujuan dari satu penatua, mereka merasa sepertinya itu lebih dan lebih layak, ke titik di mana bisa dikatakan bahwa dia adalah pilihan yang sangat baik. Adapun anggota yang lebih muda dari keluarga Yun, itu wajar bahwa mereka menunjukkan respons yang sangat bersemangat. Yun Xingyu menjadi Yun Family Patriark menyebabkan kebanggaan yang luar biasa muncul di hati semua murid muda itu. Sorak-sorai sekarang bahkan lebih keras daripada yang diberikan ketika Yun Waitian disajikan sebagai penerus gelar patriark. Setelah Grand Elders mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati, mereka semua perlahan mengangguk juga. Yun Jiang berkata dengan suara lembut, klan Yun kita tidak pernah memiliki presiden untuk mengizinkan seseorang dari generasi muda untuk mengambil kursi patriark sebelum waktunya, tetapi itu tidak berarti bahwa presiden seperti itu tidak dapat ditetapkan.
Temperamen dan bakat Xinyu cukup untuk mengimbangi kurangnya pengalamannya. Setelah mempertimbangkan dengan serius dan mempertimbangkan kondisi keluarga Yun saat ini, Xinyu tampaknya lebih cocok daripada Wei Tian untuk mengambil alih posisi patriark. Petik 2. Saya juga setuju dengan apa yang telah dikatakan. Yun He menganggukkan kepalanya. Aku tidak bisa berharap pada Duke Huiye. Sarannya telah mencerahkan kami, memungkinkan kami untuk melihat sesuatu yang sebelumnya tidak dapat kami lihat. Yun Si menambahkan sambil menganggukkan kepalanya juga. Untuk bisa mendapatkan pengakuan dari ketiga tetua Grand adalah kekayaan raja ini. Duke Huiye berkata sambil memberikan senyum tipis, raja ini hanya memberikan saran sederhana, saya tidak berharap untuk menerima tanggapan yang begitu kuat dari seluruh klan Anda. Sepertinya kalian sekalian wanita dan pria dari keluarga Yun memiliki penghargaan dan rasa hormat yang lebih besar untuk Yun Xinyu daripada yang saya perkirakan sebelumnya. Karena ini adalah kasusnya, Penatua Agung, untuk putra Anda yang saleh untuk menggantikan gelar patriark tampaknya menjadi kesimpulan yang sempurna untuk masalah ini. Petik 2. Kata-kata Duke Huiye tidak diragukan lagi dengan cepat mengubah Yun Waitian sebelumnya menjadi sedih. Membiarkan Yun Xinyu menjadi patriark secara alami mengisinya dengan lebih banyak kegembiraan daripada pengangkatannya sendiri seperti yang akan diberikan patriark. Dia dengan kuat menahan ekstasi di hatinya dan berkata dengan nada sopan dan rendah hati, Duke Huiye memiliki cinta yang begitu besar kepada putra saya yang tidak layak. Untuk itu saya, Yun Waitian, sangat berterima kasih. Namun, anakku yang tidak layak masih terlalu muda, dan kenyataannya adalah, kemampuannya masih kurang saat ini. Yun Xinyu berdiri, dan jelas bahwa dia bingung. Dia berkata dengan nada hormat, semua yang dikatakan ayahku benar. Bagi Duke Huiye untuk menunjukkan kepadaku cinta yang begitu besar, Xinyu hanya bersyukur melampaui kata-kata. Namun, Xinyu belum genap 30 tahun dan kekuatan, kemampuan, dan pengalaman saya masih jauh dari yang diminta, jadi bagaimana saya bisa layak menerima tanggung jawab besar untuk menjadi patriark baru? Xinyu benar-benar bingung. Petik 2. Oh, senyum Duke Huiye dengan cepat surut dan ekspresi tidak senang segera muncul di wajahnya. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya rumor itu pada akhirnya, hanya rumor. Raja ini awalnya mengira Anda, Yun Xingyue, memang jenius yang tak tertandingi yang dianugerahkan kepada keluarga Yun oleh surga, tetapi sepertinya Anda tidak lebih dari ini. Keluarga Yun saat ini ada di batas antara hidup dan mati. Seluruh keluarga Yun bersedia mempercayakan beban berat itu kepada Anda, bahkan tiga tetua agung telah memberikan persetujuan mereka. Namun sayang, Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan tugas ini. Sayang sekali yang disebut, harapan besar keluarga Yun, tidak lebih dari lelucon, harapan, ini hanyalah orang bodoh yang dihina oleh semua orang. Petik 2. Kata-kata Duke Huiye menyebabkan wajah Yun Xingyue menjadi merah pekat. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata dengan gigi terkatup, Xinyu tidak mengenali apa yang baru saja dikatakan yang mulia. Untuk mewujudkan kebangkitan keluarga Yun adalah harapan terbesar hidup saya. Jika saya diizinkan untuk memenuhi keinginan ini, saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun untuk mewujudkannya. Petik 2. Raja ini tidak pernah repot mendengarkan kata-kata tidak berguna yang berada di bawah perhatian saya. Duke Huiye menjawab dengan senyum lembut, Raja ini hanya ingin tahu satu hal, posisi patriark keluarga Yun ini, apakah Anda berani mengambilnya? Aku berani. Mengapa saya tidak berani? Seolah-olah dia sangat tersentak oleh kata-kata Duke Huiye, keraguan Yun Xingyue menghilang dan dia menjawab dengan cara yang sangat tegas dan tegas. Dia mengerutkan alisnya dan berkata dengan ekspresi serius, selama semua senior dari keluarga Yun, serta saudara-saudari sepelatihan saya menganggap tinggi saya, dan bersedia membiarkan junior seperti saya menjadi patriark Yun keluarga maka saya akan berani memberikan peringatan kepada angin dan mengatakan bahwa saya akan menyebabkan keluarga Yun naik kembali dalam masa hidup saya. Petik 2. Setelah Yun Xinyu mengucapkan kata-kata yang begitu kuat, semua anggota keluarga Yun yang hadir secara alami menjadi gila dan mereka menyelimuti arena dengan mengaum. Beberapa penatua inti berdiri satu demi satu dan ketika mereka menganggukkan kepala dan tertawa, mereka mengumumkan sebagai satu tubuh, siapa yang mengira bahwa peristiwa besar mengenai patriark ini akan mencapai resolusi seperti itu. Meskipun itu di luar dugaan kami, ini memang akhir yang sempurna. Kita semua akan mengerahkan kekuatan terbesar kita untuk mendukung patriark yang baru. Petik 2. Yun Waitian menarik napas panjang dan berkata dengan suara gelisah yang tak tertandingi, karena ini adalah keadaan saat ini, jika anakku yang tidak layak masih memilih untuk menurun, itu malah akan terlihat seperti tindakan sok dan pengecut. Dan sejak hari ini, beban berat ini telah jatuh ke pundak putra saya yang tidak layak, saya sebagai ayahnya, akan mengerahkan 10 kali upaya saya sebelumnya. Dengan harapan ayah dan anak ini tidak bersalah karena mengabadikan penurunan keluarga Yun kita. Petik 2. Lingkaran dalam keluarga Yun semua tahu bahwa motif sebenarnya dari persaingan keluarga ini adalah untuk menggantikan patriark mereka. Dan sebelum ini, semua orang berasumsi bahwa patriark yang baru adalah Yun Waitian. Siapa yang mengira bahwa, di bawah desakan Duke Huiye, mereka akan mencapai kesimpulan yang tampaknya bahkan lebih sempurna. Duke Huiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, untuk klan untuk mengubah leluhur pada mulanya adalah urusan besar yang ditangani dalam keluarga itu. Raja ini tidak berharap bahwa sebagai orang asing memberikan proposal yang agak dangkal, bahwa proposal saya akan mendapat pengakuan dari semua anggota keluarga Yun yang hadir. Raja ini sangat gembira dan sangat terhormat. Dan karena masalah ini dipicu oleh raja ini juga memiliki keinginan yang membara untuk menyelesaikannya.
Karena semua yang hadir merasa bahwa Yun Xinyu adalah kandidat yang paling cocok untuk berperan sebagai patriark, dan setiap anggota tunggal keluarga Yun, termasuk Grand Elders dan Core Elders yang hadir, para tamu terhormat yang berkunjung harus menanggung saksi bintang-bintang benar-benar sejajar dan orang-orang dari setiap sudut berkumpul untuk menyaksikan. Karena memang demikian, saya tidak mengerti mengapa kita tidak boleh, pada hari ini, pada saat ini, melanjutkan untuk menyelesaikan upacara suksesi untuk patriark yang baru. Semuanya, apakah Anda punya keberatan? Dalam seluruh proses ini, patriark saat ini Yun Qinghong paling tidak memperhatikannya. Tidak ada yang memintanya untuk pendapatnya dan tidak ada yang peduli tentang perasaannya. Karena meskipun ia adalah patriark, ia telah lama menjadi lumpuh yang tidak berguna yang bahkan seorang pengemis dapat abaikan. Karena setidaknya seorang pengemis masih bisa bergerak di bawah kekuatannya sendiri. Saran bahwa Yun Xinyu harus menjadi patriark baru disambut dengan persetujuan para klan Yun, dan tidak ada kata yang dikatakan dalam oposisi. Dan orang yang telah memberikan saran ini, yang telah menyimpulkannya adalah Duke Huiye sendiri, jadi sulit bagi siapapun untuk merasa bahwa itu tidak pantas. Bahkan, mengingat situasi saat ini, lupakan tentang meneriakkan keberatan seseorang, mereka yang hadir bahkan tidak berani mengungkapkan keberatan mereka dengan cara apapun. Namun, ketika semua orang berada di ambang menyaksikan jatuhnya patriark lama dan awal pelantikan patriark baru, ada satu orang yang tidak tercerahkan, yang berdiri. Aku keberatan. Keempat kata hambar ini menggunakan kekuatan energi besar untuk memiliki efek penetrasi yang sangat kuat. Dan di tengah-tengah lingkungan yang bising, itu jelas ditransmisikan ke telinga semua orang, dan bahkan menyebabkan keributan besar segera mereda. Semua mata beralih pada saat yang sama ke asal suara itu. Yun Ce berdiri dan tanpa tergesa-gesa melangkah maju 5 langkah. Dia tersenyum tipis kepada Duke Huiye dan Yun Waitian, yang dia hadapi, sementara dia memaparkan dirinya pada tatapan kerumunan pada saat yang sama. Yun Ce, setelah semua, tinggal bersama keluarga Yun selama 2 bulan. Meskipun sebagian besar keluarga Yun belum pernah melihatnya, mereka semua telah mendengar bahwa Yun Ce telah menjadi putra angkat Yun Qinghong. Hanya saja anak angkat dari patriark yang cacat hanya tidak cukup untuk menarik perhatian mereka yang ada di dalam. Keluarga Yun. Baginya untuk keluar tiba-tiba dan mengucapkan 4 kata yang menghancurkan bumi, saya keberatan, menyebabkan semua orang tertegun di tempat. Namun setelah itu, tatapan yang dipenuhi dengan kejutan semakin digantikan oleh tatapan yang dipenuhi dengan ejekan dan tidak ada jumlah kecil Schadenfreude. Siapa anak ini? Dia keberatan. Apa maksudnya? Dia pikir dia siapa? Menurutnya siapa orang yang berdiri di depannya? Petik 2. Oh, ini tampaknya putra dewa Yun Qinghong. Mungkinkah orang ini semacam orang idiot? Petik 2. Mungkin dia hanya ingin mencuri beberapa pusat perhatian. Berbicara itu mudah, tapi mari kita lihat bagaimana kamu menangani dampaknya sekarang. Sudah waktunya untuk menonton pertunjukan. Adapun Duke Huiye, cabang keluarga kerajaan tempat dia berasal sangat hebat dan merupakan pengetahuan umum bahwa itu menyaingi kekuatan yang dimiliki permaisuri setan kecil. Bahkan penatua agung keluarga Yun harus bersikap sopan dan hormat kepada adipati muda dan tidak akan berani menunjukkan tanda-tanda akan mengganggunya. Bahkan mereka yang belum pernah mendengar tentang Duke Huiye sebelumnya, masih akan mengerti latar belakang seperti apa yang dimilikinya. Jadi ketika dia bertanya apakah ada yang keberatan, tidak ada yang mengira seseorang akan benar-benar melangkah maju. Tidak diragukan lagi ini adalah tamparan kasar yang dikirim ke wajah Duke Huiye. Big Brother. Yun Xiao menangis dengan khawatir dia telah bergerak maju untuk menyeret Yun Ce kembali. Yun Qinghong mengulurkan tangannya untuk menghalanginya, setelah itu, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Oh, Duke Huiye juga secara alami tidak berharap bahwa ada seseorang yang mau menyanyikan lagu yang berbeda, apalagi ini adalah setelah seluruh keluarga Yun telah mengenali proposal yang dia buat. Dia berbalik dan santai mengukur Yun Ce dengan matanya. Dengan suara yang hanya mengandung geli dan tidak ada amarah, dia berkata, dan kamu. Yun Waitian mengarahkan matanya pada Yun Ce dan alisnya berkerut. Kemudian, dia melanjutkan dengan mengatakan, Yang Mulia Huiye, orang ini sebenarnya bukan bagian dari keluarga Yun kita. Selain itu, dia hanya anak angkat yang ditangkap 2 bulan lalu oleh Yun Qinghong. Kami juga tidak tahu dari mana orang ini berasal, tetapi Duke Huiye, tolong jangan repot-repot dengan apa yang dia katakan. Petik 2. Pada titik ini, Yun Waitian telah meninggalkan bahkan menyebut Yun Qinghong sebagai patriark dan langsung memanggilnya Yun Qinghong. Anak angkat, Duke Huiye dengan samar menyipitkan matanya, ini benar-benar aneh, raja ini belum pernah mendengar seseorang dari keluarga Yun mengambil anak angkat. Untuk patriark Yun telah menetapkan presiden seperti itu, tampaknya putra angkat patriark Yun ini harus benar-benar memiliki beberapa kualitas yang sangat luar biasa. Petik 2. Kamu merayuku, kata Yun Ce sambil tertawa. Dia tetap tenang dalam menghadapi aura perkasa Duke Huiye, seolah-olah dia bahkan tidak menghadapi seseorang yang berdiri di puncak ilusori Demon Realm, melainkan rekan yang tidak bisa menjadi lebih biasa, aku hanya bukan siapa-siapa, jadi Duke Huiye jelas tidak mengenali saya. Meskipun saya bukan anggota keluarga Yun, nama keluarga saya juga Yun, dengan nama saya Ce. Petik 2. Yun Ce, Yun Waitian mengucapkan, hari ini adalah acara utama bagi keluarga Yun kami. Apakah nama keluarga Anda Yun atau tidak, tidak ada artinya, karena Anda masih orang luar yang tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Yun kami. Minta maaf kepada Duke Huiye segera atas pelanggaranmu, lalu nyahlah. Atau, ayah angkatmu itu tidak akan bisa melindungimu. Petik 2. Penatua Agung keluarga Yun memarahi dengan sangat marah, dan bahkan menyebabkan generasi muda lainnya gemetar ketakutan saat basah oleh keringat. Namun,
Yun Che hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata tanpa perubahan ekspresi, aku, Yun Che, bukan anggota keluarga Yun, juga bukan aku warga Demon Imperial City. Saya baru tiba di Demon Imperial City 2 bulan lalu, dan kebetulan menyelamatkan Yun Xiao dari penyergapan di luar kota. Yun Xiao dan aku cocok, jadi kami bersumpah. Sejak saya menyelamatkan putranya, Patriark Yun menerima saya sebagai putra angkatnya. Karena saya telah menjadi anak angkat Patriark, maka saya dapat dianggap sebagai setengah anggota keluarga Yun. Jika Anda ingin berbicara tentang orang luar, saya percaya bahwa Duke Huiye ini harus menjadi orang luar yang benar, bukan? Jika orang luar dapat memutuskan suksesi keluarga Yun Patriark dengan beberapa kata, lalu mengapa saya, setengah, orang dalam, tidak memiliki hak untuk berbicara? Begitu kata-kata Yun Che keluar, Yun Xiao langsung berkeringat dingin, sementara karakter kelas yang lebih tua yang beberapa ratus tahun semuanya terbodoh dalam bisu. Bab 518 mengguncang dunia. Penghinaan. Kata-kata Yun Che mengejutkan semua orang yang hadir. Yun Waitian menjadi marah dan berteriak, bocah nakal, beraninya kau menyinggung Yang Mulia Huiye. Jika bukan karena Yun Qinghong, berdasarkan kata-kata yang Anda katakan, saya akan secara pribadi memberi Anda beberapa tamparan ketat. Petik 2. Yun Chet dengan sengaja tertawa, tidak menunjukkan tanda-tanda panik, kemarahan penatua benar-benar hebat, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Duke ini yang benar-benar tidak terkait dengan keluarga Yun dapat mengganggu urusan keluarga Yun Anda, tetapi saya, setengah anggota keluarga Yun, tidak bisa. Lebih jauh lagi, orang yang bertanya apakah ada keberatan tampaknya juga adipati itu. Petik 2. Melihat bahwa Yu Che tidak mundur, dan malah melanjutkan, menyebabkan Yun Waitian tertawa dalam kemarahan, Yang Mulia Huiye adalah seorang duke, dan kata-katanya seperti emas, mencerahkan kami, keluarga Yun tentang masalah patriark berikutnya. Siapakah Anda untuk membandingkan diri Anda dengan Yang Mulia Huiye? Jika ada keberatan, Dewan Tetua keluarga Yun saya akan keberatan. Sejak kapan giliran Anda hal kecil konyol, cepat dan enyahlah. Jika Anda ingin mengatakan kata lain. Gelombang, Duke Huiye mengangkat tangannya untuk menghentikan Yun Waitian dari berbicara, wajahnya masih tetap tenang. Dia tampaknya bahkan tidak sedikit marah. Namun, seorang bocah yang latar belakangnya tidak diketahui, yang hanya berada di alam mendalam langit bahkan tidak cocok untuk membuatnya marah. Jika dia benar-benar menjadi marah, orang lain akan menganggapnya aneh. Dia tertawa dan berkata, Penatua Agung tidak harus marah. Mengubah leluhur adalah masalah besar. Seseorang yang memiliki keberatan adalah hal biasa. Meskipun Yun Che bukan anggota keluarga Yun, dia masih anak baptis dari Patriark saat ini. Mengatakan bahwa dia setengah anggota keluarga Yun memang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, ayah baptisnya akan menjadi orang yang menyerahkan posisinya, baginya untuk mengatakan sesuatu adalah normal. Mengapa tidak mari kita dengarkan apa yang dia katakan? Petik 2. Yang Mulia, saya mendengar bahwa bocah ini datang dari perbatasan selatan ke Demon Imperial City 2 bulan lalu. Tidak banyak orang dari keluarga Yun yang mengenalnya. Tidak perlu bagi pria dengan status tinggi seperti Anda untuk mendengarkan sampah dari seorang bocah. Kata Yun Waitian. Tidak. Tidak, Duke Huiye menggelengkan kepalanya, membiarkan Xinyu berhasil sebagai patriark bukanlah sesuatu yang diputuskan oleh keluarga Yunmu, tetapi sesuatu yang disarankan raja ini, dan apa yang Yun Che katakan tidak salah. Raja ini masih orang luar dan sesuatu yang disarankan orang luar yang mengarah ke keberatan adalah sesuatu yang normal. Selanjutnya, Yun Che ini adalah putra baptis patriark saat ini. Jika dia benar-benar dikejar olehmu seperti ini, tidakkah akan terlihat seolah raja ini berpikiran sempit, mengintimidasi orang lain dengan wewenang dan tidak bisa menerima keberatan. Petik 2. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan yang keras dimulai, dan saat Yun Che bertepuk tangan, dia memuji dengan keras, tidak heran kau seorang duke. Kemurahan hati dan keberanian seperti itu memang terpuji, tidak seperti beberapa orang lain yang hidup beberapa ratus tahun tanpa hasil, Anda jauh lebih kuat. Petik 2. Kamu, Yun Waitian langsung marah. Dia menyinggung Duke Huiye di depan umum dapat dipahami sebagai orang yang bodoh dan gegabah, tetapi frasa terakhirnya jelas mengkritiknya. Namun, setelah dia mengatakan, Anda, dia tidak melanjutkan, tetapi malah tertawa dingin. Dia berpikir bahwa dengan statusnya, menjadi marah karena seorang junior di depan umum hanya mempermalukan dirinya sendiri. Selain itu, dia menyinggung Duke Huiye jelas tidak akan berguna baginya. Duke Huiye ini jelas bukan orang yang baik dan murah hati. Apakah dia benar-benar pemuda yang menyelamatkan nomor 7 hari itu? Di kursinya, Under Heaven yang tak tertandingi menatap Yun Che dan bertanya. Iya, itu dia, nomor 1 di bawah langit mengangguk. Anak muda ini agak ceroboh, kata Under Heaven yang tak tertandingi. Orang nomor 1 di bawah langit berpikir sejenak, sebelum menjawab meskipun aku hanya bertemu dengannya sekali, dia tampaknya tidak gegabah dan tidak berpikir panjang. Petik 2. Haha, di bawah surga yang tak tertandingi tertawa sedikit ketika dia mengalihkan perhatiannya pada Yun Qinghong, lalu dengan serius berkata, jika dia benar-benar seseorang yang Yun Qinghong buat sebagai anak baptisnya, maka dia jelas tidak sederhana. Ayahmu sudah lebih dari sekali mengatakan bahwa meskipun Yun Qinghong benar-benar lumpuh, dia bukan orang yang dipandang remeh. Meskipun keluarga Yun saat ini tampaknya seolah-olah kontrolnya adalah dengan Yun Waitian, itu hanya pandangan dangkal. Ayahmu dan aku sangat percaya bahwa Yun Qinghong tidak mungkin tidak memiliki cadangan. Jika Yun Qinghong mau menerima anak ini sebagai anak baptisnya, anak ini pasti tidak normal. Petik 2. Nomor 1 di bawah surga. Raja ini telah mengatakan sebelumnya bahwa raja ini tidak ingin mendengar adanya sampah yang tidak berguna. Duke Huiye menyipitkan matanya dan menatap Yun Che dengan tatapan main-main.
Pandangan itu seperti seseorang yang tertarik pada mainan, Anda mengatakan bahwa Anda keberatan, itu berarti Anda tidak setuju bahwa Yun Xinyu menjadi patriark berikutnya. Kemudian, beritahu kami alasannya, atau Anda dapat menyarankan seseorang yang lebih cocok untuk menjadi patriark. Jika alasan Anda masuk akal atau semua orang setuju dengan Anda, maka itu akan menjadi yang terbaik. Kalau tidak, jika kata-kata Anda hanya menolak demi keberatan. Untuk masalah besar yang Anda anggap sebagai lelucon oleh Anda, jangan katakan keluarga Yun, tetapi bahkan raja ini mungkin akan marah. Petik 2. Saat Duke Huiye selesai berbicara, rasa cemas dilepaskan, menyebabkan para murid muda di kursi bergidik. Duke Huiye adalah bagian dari ilusi Demon Seven Sions, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan. Dilahirkan di keluarga kerajaan, aura bawaan dan didapatnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Yun Ce tidak terpengaruh saat dia berkata, saya setengah anggota keluarga Yun. Secara alami, semua yang saya katakan dan lakukan adalah demi keluarga Yun. Patriark adalah pemimpin keluarga yang paling penting, pilihan patriark memengaruhi masa depan seluruh keluarga. Bukan masalah di mana bahkan sedikit kelalaian dapat diizinkan. Saat memilih patriark, meskipun kekuatan itu penting, itu bukan yang terpenting. Sebaliknya, yang paling penting adalah kepribadian dan karakter. Duke Huiye, dalam hal ini, saya yakin Anda juga setuju. Petik 2. Duke Huiye tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja. Namun, dari apa yang Anda katakan, apakah Anda mempertanyakan karakter Yun Xinyu? Dari apa yang diketahui raja ini, Yun Xinyu bukan hanya bakat yang berbakat, karakternya juga sempurna. Kalau tidak, tidak akan ada yang tidak setuju dengan usul Yun Xinyu sebagai patriark berikutnya. Apakah maksud Anda bahwa pemahaman tentang dia dari anggota klan yang tinggal bersamanya selama puluhan tahun lebih rendah daripada Anda, orang luar yang hanya berada di kota iblis kekaisaran selama 2 bulan? Yun Ce tertawa aneh dan berkata sambil berpikir, semua orang tahu, bahwa di dunia ini, hal yang paling sulit untuk dilihat dengan jelas adalah hati manusia. Saya katakan sebelumnya, alasan saya menjadi anak baptis Yun Qinghong adalah karena ketika saya pertama kali tiba di Demon Imperial City, saya telah menyelamatkan putranya Yun Xiao. Hari itu, selain Yun Xiao, putri Under Heaven Clan, Number 7 Under Heaven, juga diserang. Yun Xiao dan Number 7 Under Heaven adalah keturunan langsung dari patriark mereka, berita bahwa mereka diserang bersama bukanlah sesuatu yang sepele dan saya yakin semua orang yang hadir telah mendengar berita ini. Petik 2. Raja ini memang pernah mendengarnya, tetapi apakah ini ada hubungannya dengan apakah Yun Xinyu dapat menjadi patriark berikutnya? Tanya Duke Huiye dengan sedikit tersenyum. Iya, tentu saja, dan itu bahkan sangat terkait. Yun Ce tidak berhenti dan melanjutkan. Kata-katanya menyebabkan alis Yun Qinghong, yang duduk di kursi roda, bersatu erat. Tatapannya dingin, tapi semuanya menghilang dengan cepat. Nomor 7 di bawah langit dan Yun Xiao diserang bersama, dan serangannya sangat ganas. Jelas motifnya adalah untuk membunuh mereka. Dengan begitu, patriarki bawah langit pasti akan mengamuk dan menyelidiki masalahnya secara menyeluruh. Paman Yun Xiao, Mu senior juga akan ikut campur dalam masalah ini, tetapi tindakan keluarga Yun. Tidak masalah jika kita tidak membicarakannya. Namun, 3 pria berpakaian hitam yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah surga tidak mengungkapkan keterampilan mereka yang mendalam. Karena itu, sangat sulit untuk melacak identitas mereka. Sekarang, 2 bulan telah berlalu, dan apakah itu keluarga surgawi bawah atau seniormu, mereka tidak menemukan apa-apa. Petik 2. Apa sebenarnya maksudmu? Yun Waitian dengan tidak sabar berteriak, ini majelis besar keluarga Yun saya, kami di sini bukan untuk mendengarkan sampah Anda. Penatua hebat, tenang, poin utama akan datang. Yun Ce berkata tidak cepat atau lambat, Yun Xiao adalah saudara lelakiku yang disumpah. Dia diserang, keluarga Yun bisa mengabaikannya, memperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi tetapi aku, sebagai kakak laki-lakinya, tidak bisa. Dalam 2 bulan ini, saya terus berusaha mencari tahu siapa yang mencoba membunuh Yun Xiao dan putri keluarga di bawah langit. Beruntung baginya, beberapa waktu yang lalu, saya akhirnya menemukan identitas salah satu pelaku. Petik 2. Dari kursi, wajah nomor 1 di bawah langit dan di bawah langit yang tak tertandingi berubah seketika tatapan mereka menjadi serius. 2 bulan lalu, nomor 7 di bawah langit hampir kehilangan nyawanya karena para lelaki berpakaian hitam dan ambisi terbesar di bawah surga meledak dengan amarah, tetapi meskipun ia secara pribadi menyelidiki masalah ini, itu tidak membuahkan hasil apapun. Kata-kata Yun Ce langsung menangkap perhatian mereka. Nomor 1 di bawah langit segera berdiri dan bertanya, Saudara Yun, apakah Anda serius? Orang yang kamu temukan, siapa dia? Petik 2. Mu Yubai mengelus dagunya saat dia bergumam dengan cemberut, bocah ini, apa obat ramuan bocah ini? Bahkan lelaki tua di bawah surga itu tidak dapat menemukan apapun, tetapi dia menemukannya. Ah, kakak benar-benar menemukan siapa itu. Yun Xiao memiliki wajah kebingungan, tapi, dia tidak pernah keluar dari rumah selama 2 bulan ini. Suami, apa yang Cir coba lakukan? Mu Yurou juga sama bingungnya. Tidak perlu bertanya, mari kita tonton saja. Yun Qinghong memandang dengan alis rajutan saat cengkeramannya pada pegangan kursi roda semakin ketat. Yun Ce berbalik dan berkata sambil menghadap nomor 1 di bawah surga, Saudara di bawah surga, dengan salah satu anggota keluarga Anda hampir dibunuh, saya percaya bahwa bahkan jika Anda dan keluarga Anda menikam pelakunya sampai mati dengan 1000 pedang, itu tidak akan memadamkan amarahmu. Tetapi hari ini, saya harus meminta kakak-kakak Brother Under Heaven dan Heaven Under kami untuk menjaga ketenangan Anda, karena identitas pelakunya yang saya temukan sangat mengejutkan. Ketika saya mengatakannya, Anda mungkin bahkan tidak percaya kepada saya.
Petik 2. Yun Che mengalihkan perhatiannya pada Yun Xinyu dan menatapnya dengan sungguh-sungguh, salah satu penyebab di balik upaya pembunuhan Yun Xiao dan nomor 7 di bawah surga bukan orang lain, tetapi putra yang mengesankan dan bergengsi dari penatua besar. Yun Xinyu. Petik 2. Begitu Yun Che menyebut dua kata, Yun Xinyu, sepertinya seseorang secara acak melemparkan dua bom. Seluruh plaza menjadi bidang keheningan, kemudian, digantikan dengan suara memekakkan telinga yang memekakkan telinga. Namun, ini bukan suara kaget, melainkan suara tawa yang memekakkan telinga. Bab 519 Bukti. Kamu, tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa Yun Waitian membakar amarah di sana dan kemudian, kau anak kecil yang sombong, beraninya kau mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal, menggelikan dan sombong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Petik 2. Ini benar-benar tidak masuk akal. Penatua ketujuh, yang biasanya berhubungan baik dengan Yun Waitian, berdiri dan menegur Yun Che dengan amarah. Dalam hidupku, aku belum pernah mendengar kata-kata konyol seperti itu diucapkan sebelumnya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Petik 2. Xinyu adalah murid paling terkenal di antara semua anak muda di klan kami. Temperamen dan bakatnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan dia bahkan belum pernah menindas sesama anggota klan kita sebelumnya. Bahkan, dia sangat dekat dengan Yun Xiao. Dan bahkan jika benar-benar ada semacam keluhan yang ada, bagaimana mungkin baginya untuk benar-benar mencoba membunuh sesama anggota klan? Untuk mencoba membunuh puteri klan bawah langit, ini dengan mudah adalah lelucon paling tidak masuk akal yang pernah kudengar. Petik 2. Ini benar-benar menggelikan dan memperparah semuanya pada saat bersamaan. Ah, benar-benar membuat marah orang tua ini. Seorang senior dari keluarga Yun, yang berusia ratusan tahun, menghela nafas. Seorang anak haram yang datang entah dari mana untuk memfitnah patriark baru kita yang akan datang di depan umum, ini terlalu banyak. Penatua disiplin perlu menyeretnya ke bawah dan menjatuhkannya pada hukuman berat sekarang. Seorang murid muda meraung marah. Kata-katanya segera memicu respons besar dan segala macam ejekan, pelecehan, dan teriakan kemarahan terdengar. Suara itu begitu keras sehingga mereka menyelimuti seluruh area. Yun Xiao telah menatap kosong ke angkasa untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan suara gemetar, Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa itu saudara Xinyu? Kakak pasti salah entah bagaimana. Petik 2. Meskipun Yun Xiao sangat menghormati Yun Che dan meskipun hubungan dekat mereka. Iya, meskipun itu adalah Yun Che, Yun Xiao masih kesulitan mempercayai apa yang baru saja dikatakan Yun Che. Bagaimanapun, dia hanya mengenal Yun Che selama 2 bulan, tapi dia sudah mengenal Yun Xinyu selama lebih dari 20 tahun. Dan selama bertahun-tahun, Yun Xinyu telah meninggalkan gambar yang sangat sempurna di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa upaya pembunuhan yang dia temui beberapa hari yang lalu ada hubungannya dengan Yun Xinyu. Yun Qinghong menatapnya dan dengan lembut berkata, Xiaoer, ingat apa yang dikatakan kakakmu kepada Anda sebelumnya. Di dunia ini, hal yang paling sulit ditebak adalah hati manusia. Dan kemampuan terberat untuk mengolah bukanlah kekuatan yang mendalam, itu adalah kemampuan untuk melihat melalui hati orang lain. Dalam aspek ini, kakak laki-laki Anda terlalu superior untuk Anda. Lihat dengan mata jernih hal-hal yang akan dibuka di hadapan Anda, dan setelah itu, ukir pelajaran hari ini ke dalam ingatan Anda. Petik 2. Yun Xiao membuka mulutnya tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara, pikirannya tenggelam dalam kekacauan total. Yun Xinyu berdiri, dan bisa dilihat bahwa dia sangat menekan amarahnya. Dia berhasil berbicara dengan suara yang agak tenang, Yun Che. Saya, Yun Xinyu, tidak pernah memiliki permusuhan dengan Anda di masa lalu, saya juga tidak memiliki keluhan dengan Anda saat ini. Bahkan kami hampir tidak pernah berbicara dan ketika kami sesekali bertemu satu sama lain, saya selalu memperlakukan Anda dengan kesopanan. Jadi mengapa memfitnah saya sedemikian rupa? Apa sebenarnya niatmu? Petik 2. Paduan suara ejekan dan kritik universal datang membanjir dari semua sisi, tetapi 2 tahun lalu, ketika Yun Che berada di wilayah Sekte Phoenix Sekte, dia sudah berani mengambil seluruh Sekte Phoenix Sekte sendirian. Situasi seperti ini bahkan tidak cukup untuk membuatnya bingung. Menghadapi pertanyaan Yun Xinyu, dia melihat ke samping dan dengan sinis menjawab, apakah yang saya katakan itu benar atau salah, Anda tahu lebih baik daripada orang lain. Tapi saya tidak bisa tidak mengagumi keterampilan akting Anda. Ekspresi, tatapan, gerakan, dan kata-kata Anda. Semuanya tidak dapat disangkal. Tidak heran Anda telah berhasil menggertak selama bertahun-tahun tanpa ketahuan. Petik 2. Kamu, Yun Xinyu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar dengan amarah. Tertawa, ini terlalu menggelikan. Jebakanmu yang kasar dan tercela, aku bisa mengeksposnya dengan beberapa kata sederhana. Anda mengatakan bahwa orang yang merencanakan upaya pembunuhan pada Yun Xiao pada hari itu adalah saya. Dia menunjuk ke Yun Xiao dan berkata dengan marah, tapi Anda bisa bertanya pada Yun Xiao sendiri, kapan saya pernah berselisih dengannya. Anda juga bisa bertanya kepadanya, apakah orang yang mencoba membunuhnya hari itu berasal dari keluarga Yun atau tidak. Jika itu adalah seseorang dari keluarga lain maka jika mereka menyembunyikan seni mereka yang dalam, akan sulit untuk dikenali. Namun, jika itu adalah anggota keluarga Yun kami yang melakukannya, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyembunyikan seni mereka yang mendalam, sebagai seseorang dari klan yang sama yang telah mengembangkan seni Cloud Ungu selama hampir 20 tahun, bagaimana mungkin Yun Xiao tidak menyadarinya. Petik 2. Aku bahkan tidak perlu bertanya. Yun Che mengerutkan bibirnya dan menjawab, orang-orang yang menyerang Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit pada hari itu secara alami bukan dari keluarga Yun. Karena itu adalah upaya gabungan antara Anda dan anggota dari keluarga lain yang memasang perangkap ini untuk mereka. Petik 2.
Omong kosong. Yun Waitian benar-benar marah, dan dia menjatuhkan kakinya ke lantai saat dia tiba-tiba meluncurkan serangan ke Yun Che. Semburan energi petir yang tak tertandingi kuat dan solid melonjak hebat, langsung membentuk arus petir yang bergolak yang secara eksplosif melesat ke arah leher Yun Che. Yun Waitian telah berdiri dekat dengan Yun Che dan dia telah membuat serangan tiba-tiba karena kemarahan yang ekstrim, jadi semua orang hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Di satu sisi, ada alam mendalam Sovereign yang kuat, di sisi lain, hanya alam mendalam Sky belaka. Di bawah serangan Yun Waitian, Yun Che bahkan tidak perlu berpikir untuk bertahan hidup, karena bahkan tubuhnya yang robek dan semua tulangnya patah akan dianggap turun ringan. Tapi Yun Che telah membuat persiapan jauh di muka. Begitu dia berdiri untuk menentang Yun Xinyu, sarafnya berada di ujung pisau cukur dan energinya yang dalam telah aktif beredar juga. Jadi begitu dia merasakan energi yang mendalam Yun Waitian melonjak, energi yang mendalam meledak pada saat yang sama, dan tubuhnya langsung berkilauan. Ses. Ruang petir Yun Waitian saat ini merobek-robek dan memotong-motong afterimage Yun Che juga. Semua orang menatap ruang itu, dan bahkan Yun Waitian sendiri tertangkap menatap kosong karena bahkan dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Yun Che menghindari serangan itu. Seorang Raja Agung tiba-tiba menyerang seorang junior di alam mendalam Sky tetapi dia bahkan tidak menyentuh sudut jubahnya. Dan ini disaksikan oleh semua yang hadir. Rasa malu Yun Waitian berubah menjadi amarah dan dengan belokan tajam, ia berusaha meraih Yun Che yang muncul di punggungnya, dasar pembohong kecil, mati. Berhenti. Formasi mendalam dingin yang sangat besar es langsung muncul di depan tubuh Yun Che, dan ketika diaktifkan, itu benar-benar mencerminkan Yun Waitian energi yang mendalam petir kembali padanya. Sesosok muncul di udara dalam sekejap, dan Mu Yubai turun seperti sambaran petir, melindungi Yun Che. Dia tersenyum dingin dan berkata, Yun Waitian, kamu semua, penatua agung dari klan Yun tetapi kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang junior. Anda telah benar-benar melemparkan wajah leluhur Anda ke tanah dan menggunakannya sebagai lap piring. Petik 2. Yun Waitian berkata dengan ekspresi serius, ini memfitnah anakku, dan dia benar-benar ingin menjebaknya atas kejahatan berkolaborasi dengan orang luar untuk membunuh seseorang dari klannya sendiri. Ini tidak hanya menghina putra saya, ini juga merusak kehormatan seluruh keluarga saya. Jika ini bisa ditoleransi, lalu apa yang tidak diizinkan? Kehormatan keluarga saya adalah 1 juta kali lebih berharga daripada kehidupan anjing kampung ini. Jangan bicara tentang membunuhnya, bahkan merobek tubuhnya tidak akan menjadi sesuatu yang berlebihan. Petik 2. Kata-kata yang dikatakan Penatua Yun, raja ini menyetujui. Duke Huiye tertawa kecil. Kehormatan, ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan seseorang. Tingkat fitnah Yun Che, sedemikian rupa sehingga jika dia mati, tidak ada yang akan menyesal. Jika raja ini berada dalam situasi yang sama, raja ini juga akan marah. Petik 2. Setelah mengatakan bagiannya, Duke Huiye tiba-tiba menyipitkan matanya dan berkata, Patriark mudamu telah melindungi Yun Che sedemikian rupa. Mungkinkah Anda benar-benar percaya pada kata-kata yang telah ia katakan? Karena dia berani mengatakan hal seperti itu, dia harus memiliki dasar untuk melanjutkan. Mu Yubai dengan dingin menatap Yun Waitian, tidak menunggunya selesai tetapi tiba-tiba melakukan pukulan ganas. Mungkinkah ini yang Anda sebut, bertindak berdasarkan hati nurani yang bersalah? Hahaha. Tawa melengking dan nakal menusuk udara, Helian Peng berdiri dan berkata di antara kedua tawanya, Yang Mulia Huiye, Penatua Agung Yun, jangan bilang padaku bahwa Anda belum melihatnya. Jelas bahwa mantan patriark ini jelas tidak mau menyerahkan kursinya. Karena dia melihat bahwa patriark yang baru menikmati dukungan rakyat dan kenaikannya sudah dekat, dia menjadi cemas dan mendorong putra angkat ini untuk membuat gerobak apel. Tetapi yang disebut putra angkat ini benar-benar terlalu menyedihkan. Ia hanya dianggap sebagai umpan meriam untuk digunakan oleh orang lain. Untuk mencegah leluhur baru dari mengambil posisi, dia benar-benar menyemburkan tuduhan konyol seperti itu. Hahaha, sungguh itu membuatku tertawa begitu keras sampai gigiku sakit. Petik 2. Pertarungan Helian Peng sebenarnya terdengar masuk akal dan adil sehingga segera banyak orang mulai menyuarakan persetujuan mereka. Wajah Mu Yubai berubah gelap dan dia dengan dingin mencibir, Helian Peng, apakah kamu dengan tulus merayu maut? Oh, apakah itu karena aku telah membuatmu dilihat oleh semua orang, jadi rasa malumu telah berubah menjadi murka? Ekspresi Helian Peng dipenuhi dengan ejekan, dia berpaling ke tempat duduk yang tak tertandingi di bawah langit dan berkata, Penatua tak tertandingi, putri klanmu yang terhormat juga terlibat dalam upaya pembunuhan Yun Xiao 2 bulan lalu. Saya pikir akan jelas bahwa Anda, lebih dari orang lain, ingin tahu siapa pria sebenarnya di balik tirai itu. Tetapi untuk mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah orang yang menarik tali, kata-kata yang tidak masuk akal, bahkan Anda tidak akan bisa mempercayainya, apakah saya benar? Underheaven yang tak tertandingi berkata dengan tenang, kata-kata kosong secara alami tidak memiliki kekuatan untuk membujuk, saya hanya akan percaya pada bukti nyata. Yun Che, karena Anda telah mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah di balik semua ini, bukti apa yang Anda miliki untuk mendukung diri sendiri? Bukti, dia hanya mencoba menghitamkan nama patriark baru pada malam pemilihannya, bukti apa yang akan dia miliki? Penatua tak tertandingi, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dia dapat mengambil beberapa bukti konkret untuk kita lihat? Helian Peng berkata dengan suara yang meneteskan penghinaan. Duke Huiye mendengus dingin dan berkata, karena yang patriarkmu benar-benar telah maju untuk melindungimu, Yun Che, raja ini akan memberimu satu kesempatan. Anda mengatakan bahwa Yun Xinyu adalah di balik upaya pembunuhan terhadap Yun Xiao dan Number 7 Underheaven 2 bulan lalu, jadi mengapa Anda tidak menunjukkan bukti nyata kepada raja ini? Jika itu adalah sesuatu yang dapat meyakinkan semua yang hadir, maka keluarga Yun secara alami akan berurusan dengan Yun Xinyu tanpa memihak.
Saya percaya bahkan jika itu adalah Penatua Agung, dia pasti tidak akan bertindak tidak adil karena pertimbangan egois. Tapi, jika Anda tidak dapat menunjukkan kepada kami bukti dan Anda hanya jahat mencoba untuk merusak reputasi Yun Xinyu, apalagi klan Yun, bahkan raja ini tidak akan membiarkan Anda pergi dengan ringan. Putra yang terkenal dari 12 keluarga penjaga, bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mempermalukannya tanpa alasan yang baik? Petik 2. Jika itu adalah bukti yang kamu bicarakan, tentu saja aku memilikinya. Bahkan, itu tepat di depan mata Anda. Yun Che sekali lagi mengatakan sesuatu yang mengejutkan dengan cara yang tidak terganggu. Dia menunjuk Yun Xinyu dan berkata, Yun Xinyu sendiri, bukankah dia bukti terbaik? Apa maksudmu dengan itu? Kata Duke Huiye sambil menatap Yun Che dengan gelap. Yun Che menjawab dengan nada lembut, seluruh dunia iblis ilusi tahu bahwa keluarga Yun memiliki satu kemampuan khusus yang benar-benar unik, pegangan mendalam. Dan pegangan mendalam tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, ia juga memiliki kegunaan dalam hal pikiran seseorang. Bahkan jika itu adalah seseorang yang baru saja mulai mengolah seni yang mendalam, kata-kata pencarian jiwa mendalam harus bergema di hati mereka. Selama kita menggunakan pencarian jiwa mendalam untuk menguasai pikirannya dan memaksa kesadarannya melayang bebas, maka apapun yang Anda tanyakan padanya, dia akan menjawab dengan jujur, bahkan tidak akan ada sedikit pun kepalsuan atau penipuan. Pada saat itu, apakah dia ada hubungannya dengan upaya pembunuhan terhadap Yun Xiao dan nomor 7 di bawah surga akan diselesaikan dengan pertanyaan sederhana. Dan pada saat itu, semua yang dia katakan dapat dihitung sebagai bukti paling kuat dan tak terbantahkan di dunia ini. Petik 2. Bab 520 Teguran Marah. Apa yang kamu katakan? Yun Waitian menjadi marah lagi, kamu benar-benar ingin anak saya menjalani pencarian jiwa. Luar biasa, benar-benar keterlaluan. Petik 2. Penelusuran jiwa mendalam, memang kemampuan khusus yang eksklusif untuk keluarga Yun karena menangani mendalam mereka. Pencarian jiwa yang normal tidak hanya berisiko, jika menjadi bumerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan jika itu berhasil, pikiran orang yang jiwanya sedang dicari akan menerima kerusakan besar dan dia bahkan mungkin berubah menjadi idiot. Untuk pencarian jiwa mendalam, bahkan jika itu gagal karena pikiran target terlalu kuat, tidak akan ada efek samping. Selanjutnya, ketika berhasil, itu tidak akan menyebabkan kerusakan mental pada target. Ketika Yun Che awalnya menyerang Burning Heaven Clan, dia telah menggunakan pegangan mendalamnya untuk secara paksa mendapatkan ingatan orang lain, karenanya, dia sangat jelas tentang kekuatan pegangan mendalam. 20 tahun yang lalu, satu-satunya alasan Yun Qinghong dan istrinya tahu tentang Yun Changhai yang terkunci di dalam benua langit yang mendalam juga karena pencarian jiwa parah yang sangat besar mencuri ingatan orang lain. Hehe, Duke Huiye tertawa sedikit, bertanya, Yun Che, itu yang kau sebut bukti. Selain itu, apakah Anda masih memiliki bukti lain? Hanya satu bukti ini sudah lebih dari cukup. Jawab Yun Che. Jadi begitu, sangat bagus, Duke Huiye mengangguk perlahan dan senyum yang memiliki sedikit rasa ejekan muncul di wajahnya sejenak sebelum dia berbalik ke Yun Xinyu dan berkata, saya telah mendengar tentang Yun Family's Deep Hand Handle pencarian jiwa lebih dari sekali dan saya mendengar bahwa itu tidak akan menyebabkan efek berbahaya pada target. Sekarang seseorang menuduh Anda merugikan sesama anggota klan dan putri klan di bawah langit, dan mengatakan bahwa pegangan mendalam akan membuktikannya. Yun Xinyu, apakah Anda berani menjalani pencarian jiwa di depan semua orang untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda? Petik 2. Yun Xinyu melangkah keluar, wajahnya menjadi gelap dan seluruh tubuhnya bergetar. Jelas dia sangat marah pada titik puncaknya, tetapi telah menekan amarahnya dengan kemauannya saat dia berkata, mengapa aku tidak berani? Saya, Yun Xinyu, memiliki hati nurani yang bersih, selalu memperlakukan keluarga saya dengan jujur, dan bahkan tidak pernah berpikir untuk melukai mereka. Sepanjang hidup saya, sampai sekarang, rasa malu dan kemarahan yang saya terima karena dituduh dan dijebak, saya lebih baik mati daripada membawa nama seorang pengkhianat. Di bawah pencarian jiwa mendalam, semua yang saya katakan akan benar dan akan lebih baik buktikan ketidakbersalahan saya. Saya memohon para penatua untuk mengizinkan saya menjalani pencarian jiwa untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Petik 2. Kata-kata Yun Xinyu diucapkan dengan marah, tekad dan tanpa ragu-ragu. Masa tidak mempercayai kata-kata Yun Che dan setelah melihat sikap Yun Xinyu, yang tidak memiliki pembalasan terhadap saran Yun Che untuk menjalani pencarian mendalam menangani jiwa, bahkan sedikit saja keraguan yang semula mereka miliki telah menghilang, berubah menjadi kemarahan dan kebencian terhadap Yun Che. Bagus, Duke Huiye mengangguk, karena suaranya sepertinya sudah tenang, dituduh di depan umum bukanlah perasaan yang baik. Saya bisa memahami kemarahan Anda dan keinginan untuk membersihkan nama Anda. Namun, balasan Anda membuat saya kecewa. Petik 2. Yun Xinyu tertegun, ini. Saya meminta yang mulia untuk menyenangkan saya. Petik 2. Duke Huiye menyortir dengan berat dan berkata dengan serius, saya awalnya berpikir bahwa Yun Che akan bisa mengeluarkan beberapa bukti tetapi semua yang dia miliki hanyalah pencarian jiwa pegangan yang mendalam. Ini lelucon. Tanpa bukti, tuduhannya hanyalah lelucon dan bahkan orang idiot tidak akan mempercayainya. Dengan tuduhan seperti itu, dia ingin Anda menjalani pencarian jiwa mendalam untuk membuktikan diri. Bagaimana mungkin ada hal konyol di dunia ini? Jika hal seperti itu terjadi, maka saya juga bisa, tanpa bukti, menuduh seluruh keluarga Yun pengkhianatan. Lalu akankah masing-masing dari kalian menjalani pencarian jiwa mendalam untuk membuktikan dirimu? Petik 2. Lagi pula, siapa kamu? Anda adalah putra dari penatua keluarga Yun dan orang yang akan menjadi patriark berikutnya. Status Anda tinggi dan mulia. Dan Yun Che ini, dia hanya anak nakal yang tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jika dia ingin Anda menjalani pencarian jiwa mendalam dan Anda bersedia melakukannya.
Apakah Anda masih memiliki sedikit rasa bangga dan hormat sebagai anak dari keluarga Yun? Jika Anda benar-benar menjalani pencarian jiwa dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh dunia iblis ilusi akan tahu bahwa patriark baru terhormat dari keluarga Yun harus menjalani pencarian jiwa mendalam yang mengagumi di depan semua orang hanya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dari tuduhan beberapa bocah acak. Hahaha, itu akan menjadi lelucon yang akan memalukan semua keluarga Yun, dan tidakkah Anda berpikir itu akan menyebabkan seluruh alam iblis ilusi untuk memandang rendah keluarga Yun? Di masa depan, bukankah kata-kata dari seorang anak atau pengemis acak memaksa Yun Family Patriark untuk menggunakan pencarian jiwa untuk membuktikan dirinya? Petik 2. Kata-kata Duke Huiye mengejutkan, dan juga menyebabkan semua murid keluarga Yun terbangun dan merasa marah. Banyak murid generasi muda langsung berteriak, Duke Huiye benar, Yun Xinyu tidak bisa menjalani pencarian penanganan jiwa mendalam, kalau tidak keluarga Yun kita akan menjadi bahan tertawaan. Petik 2. Fakta bahwa Brother Xinyu bersedia melangkah untuk menjalani penelusuran jiwa mendalam tanpa ragu adalah bukti yang cukup bahwa dia tidak bersalah. Siapa sih Yun Ce? Cepat dan usir dia. Untuk menuduh Brother Xinyu seperti ini, melumpuhkan dia di sini dan sekarang bahkan tidak terlalu banyak. Petik 2. Kami tahu bahwa Brother Xinyu jelas tidak bersalah. Dia tidak perlu membuktikan dirinya sama sekali. Yun Ce ini benar-benar terlalu hina. Petik 2. Yun Xinyu bergetar. Setelah tertegun beberapa saat, dia menunduk dan menjawab dengan rasa bersalah, Yang Mulia telah mengajari saya dengan baik. Saya hanya berpikir untuk membuktikan ketidakbersalahan saya dan tidak memikirkan gambaran yang lebih besar, saya hampir menyebabkan seluruh keluarga Yun menjadi bahan tertawaan karena keegoisan saya. Petik 2. Haha, Duke Huiye tertawa samar, saya tahu bagaimana perasaan Anda. Tetapi fakta bahwa Anda bersedia menjalani pencarian jiwa mendalam yang mendalam adalah bukti yang cukup tentang kepolosan Anda. Petik 2. Tepi mulut Yun Ce berkedut saat dia tertawa dingin pada dirinya sendiri, pertunjukan dua orang ini benar-benar sempurna, bahkan aku hampir akan mempercayainya. Yun Waitian menangkupkan tinjunya ke arah Duke Huiye dan berkata dengan gelisah, Duke Huiye telah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Bagaimana mungkin kepolosan putra saya ditempatkan pada tingkat yang sama dengan prestise keluarga Yun? Bahkan jika dia harus membawa nama orang berdosa yang melukai sesama klannya, pencarian jiwa tajam mendalam ini tidak dapat diizinkan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia karena mengingatkan anak saya tentang hal ini. Meskipun Yang Mulia tidak jauh lebih tua dari anak saya, Anda jauh lebih baik daripada anak saya dalam menangani situasi seperti itu. Petik 2. Duke Huiye tertawa sedikit dan berkata, Penatua Agung terlalu baik. Sebagai pihak yang dituduh, tidak mengherankan bahwa kemarahan menutupi pikirannya, bahwa ia tidak dapat berpikir dengan benar. Saya seorang penonton dan secara alami dapat melihat gambar yang lebih besar dengan lebih jelas. Petik 2. Hehehe, sama seperti Duke Huiye selesai berbicara, tawa sarkastik dan tidak harmonis terdengar. Duke Huiye melirik Helian Peng dan bertanya, Penatua Helian, apa yang kamu tertawakan? Helian Peng berdiri dan dengan sinis berkata, Yang Mulia, tidakkah Anda merasa ini sangat menggelikan? Meskipun keluarga Yun telah menurun, mereka masih salah satu dari 12 keluarga penjaga. Tetapi pada pertemuan keluarga-keluarga pengawal, seorang bocah liar benar-benar tampak menyebabkan masalah. Apa yang lebih menggelikan adalah bahwa bahkan sekarang, dia masih berdiri di sana dengan sangat baik-baik saja. Hahaha, jika ini terjadi di keluarga Helian saya, hanya fakta bahwa dia membuat tuduhan seperti itu, jangan bicara tentang patriark tetapi bahkan jika itu normal murid, jika itu adalah hukuman ringan, ia akan lumpuh di tempat dan jika itu berat, ia akan dihukum mati segera. Tapi keluarga Yun ini, hehehe, benar-benar mengerikan, menggelikan, namun menyedihkan. Di mana ada sedikit aura dan keagungan keluarga pelindung mereka. Sulit bagiku bahkan jika aku tidak ingin tertawa. Petik 2. Meskipun kata-kata Helian Peng sarkastik, mereka langsung ke titik, langsung menyebabkan semua penatua dan murid yang hadir merasa malu ketika mereka melihat Yun Ce dengan marah. Yun Waitian langsung berjalan maju dan memerintahkan, penegakan penatua, cepat dan tangkap bocah ini yang niatnya jahat. Mendengar apa yang dikatakan, penatua penegakan terbang dan mendarat di atas panggung. Saat dia hendak bergegas menuju Yun Ce, suara tenang namun sedikit berwibawa terdengar, berhenti. Petik 2. Meskipun suara itu tidak terlalu serius dan tidak mengemas banyak perasaan, itu menyebabkan penatua penegakan berhenti. Itu karena suara ini berasal dari Yun Qinghong. Yun Qinghong, kamu akhirnya berbicara. Saya pikir Anda akan menonton pertunjukan ini sampai akhir. Yun Waitian tertawa dan dia bahkan memanggil Yun Qinghong dengan namanya, apa itu? Apakah Anda akan melindungi anak baptis Anda yang berani dan ceroboh yang disebut ini? Atau, apakah tindakannya benar-benar keinginanmu? Petik 2. Kamu benar, saya memang akan melindunginya. Yun Qinghong berkata dengan tenang sambil menatap langsung Yun Waitian. Tatapannya yang tenang membuat Yun Waitian merasakan otoritas yang seharusnya tidak ada, karena tubuhnya tegang tak terkendali. Penegakan penatua, mundur, kata Yun Qinghong. Mendengar kata-kata itu, penatua penegak tertegun dan menatap penatua besar. Melihat bahwa dia tidak bergerak, Yun Qinghong mengerutkan kening dan suaranya langsung menjadi lebih dalam, mundur. Dua kata ini tidak keras tetapi di telinga para murid keluarga Yun, mereka memekakkan telinga seperti guntur, dan semua tetua menatap Yun Qinghong dengan kaget. Setelah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, Yun Qinghong telah menjalani kehidupan yang tertutup dan jarang peduli dengan masalah keluarga. Dia juga tidak pernah memarahi siapapun, dan ini adalah pertama kalinya para murid dari generasi muda mendengar patriark mereka yang lumpuh memberikan perintah yang otoritatif. Tubuh penatua penegakan bergetar dan dia dengan panik mengucapkan, ya, sebelum dengan cepat mundur.
Tatapan Yun Qinghong berbalik dan mendarat di Yun Xinyu, saat ia berkata dengan nada tenang namun tak terbantahkan, Yun Xinyu, melangkah di atas panggung dan bersiaplah untuk menerima pencarian jiwa pegangan yang mendalam. Petik 2. Begitu kata-kata Yun Qinghong keluar, semua orang tercengang dan tempat itu menjadi gelisah. Alis Duke Huiye berkedut saat dia bertanya dengan nada sedikit marah, Patriark Yun, apa artinya ini? Apa yang saya maksud? Siapa kamu untuk peduli? Yun Qinghong dengan dingin menjawab, ini adalah masalah keluarga Yun saya dan saya tidak ingin Anda membuat gerakan di sini. Petik 2. Bergumam seluruh arena segera berubah menjadi kesunyian dan semua orang menatap dengan kagum, bertanya-tanya apakah ada masalah dengan telinga mereka. Yun Qinghong benar-benar memarahi Duke Huiye ini, dan benar-benar memarahinya tanpa meninggalkan wajahnya. Wajah Duke Huiye segera menjadi gelap ketika dia dengan dingin tertawa, Patriark Yun, kamu berani bertindak tidak sopan terhadap saya. Huff. Yun Qinghong tertawa dengan dingin, jadi bagaimana jika saya tidak sopan terhadap Anda? Dari saat Anda masuk ke halaman keluarga Yun saya sampai sekarang, apakah Anda memberi saya, Patriark, hormat? Aku berasal dari generasi yang sama dengan ayahmu, dan ayahku adalah Raja Iblis, yang memiliki reputasi baik. Gelar rajanya adalah senioritas yang sama dengan kakekmu. Di masa lalu ketika ayahmu melihatku, dia masih harus patuh memanggilku, kakak. Saya mengajarkan Anda sebuah pelajaran yang wajar dan Anda, seorang junior, memasuki keluarga Yun saya, namun tidak memberi hormat kepada saya, sang patriark. Sebaliknya, Anda terus-menerus mencampuri urusan keluarga saya di depan saya. Tindakanmu liar dan sombong, dan sekarang kau bahkan menanyaiku karena tidak menghormatimu. Petik 2. Inikah cara ayahmu biasanya mengajarimu? Huff, kau memalukan bagi ayahmu, kakekmu, dan seluruh keluarga kerajaan iblis-iblis.